Mo Lingshan dan yang lainnya secara pribadi telah melihat metode Chen Ye. Ketika dia mencapai alam Xuan, dia telah membuat Master Lixuan dalam keadaan malu. Sekarang kekuatannya telah membasmi Master Lixuan yang sama di alam. Tidak terlalu sulit. Tapi saya tidak menyangka itu akan semudah itu meskipun kondisi Yinyu belum mencapai puncaknya. Apa yang Yinyu katakan, tapi itu benar. Chen Ye tidak terlalu memperhatikan Yinyu yang sedang menunggu kematian. Saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan Zixuan. Seluruh tempat sunyi. Bahkan suara pin yang jatuh ke tanah terdengar jelas. Kepala Suerou dan Yin Mei sepertinya ingin berlutut. Meskipun mereka tidak memahami kedalaman perasaan Chen Ye terhadap Zixuan, mereka memahami bahwa momen ini adalah momen paling marah baginya, dan sebelum itu, tidak satu pun dari mereka yang menyebutkan hal ini. Sangat bagus. Chen Ye tertawa tipis. Senyuman polos. Tapi itu membuat orang melihatnya. Dia tidak bisa menahan hatinya gemetar. Suerou dan Yin Mei tidak ragu. Bagaimana jika kali ini, lalu mereka berdua, yang pertama menanggung bebannya, dan akan menjadi sasaran kemarahan Chen Ye. Saudara Huli, jaga Ling Er dengan baik. Saudara Chen Ye, apa yang ingin kamu lakukan? Chen Ye melambaikan tangannya, menggerakkan tubuhnya, dan muncul di depan pusaran energi Ibel. Kakak, tidak menginginkannya, Ling Er tiba-tiba berteriak. Tidak ada yang tahu, apa yang diwakili oleh pusaran Ibel ini. Meskipun Ling Er dan yang lainnya memiliki pemahaman yang cukup tentang metode Chen Ye. Tapi pusaran Ibel, pada saat ini, jika lubang hitam kosmik yang tidak menelan apapun adalah kekuatan harimau, kita semua merasakan bahaya yang besar. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Apakah kamu lupa, dari mana kekuatanku saat ini berasal? Energi Ibel telah membentuk pusaran. Keadaan sempurna sebelumnya yang menutupi istana sudah tidak ada lagi. Chen Ye tidak lagi khawatir. Itu dapat mencegah dirinya masuk ke dalam. Zixuan dalam masalah. Jangan bilang itu hanya pusaran energi Ibel. Bahkan jika ada kematian di depannya. Pikirannya bergerak sedikit. Di tengah alisnya, tanda gelap muncul dengan jelas lagi. Sedikit cahaya hantu keluar dari tanda itu. Langsung menyapu pusaran udara Ibel. Ledakan. Kelihatannya seperti sedikit cahaya hantu, masuk, tapi itu seperti badai yang dahsyat, menyebabkan pusaran udara Ibel, diaduk dengan yang menggerakkan langit dan bumi, gelombang fluktuasi energi. Tiba-tiba muncul. Mata Chen Ye menyipit sejenak. Dia merasakan gerakan di dalam. Dia bahkan tidak memikirkannya. Peng, sosok Chen Ye, baru saja bergegas ke pusaran, denyut energi merah menyala, muncul entah dari mana, dipenuhi dengan panas yang menyengat, mengguncang Chen Ye kembali. Segera, korek api energi merah menyala, seperti penghalang, muncul di luar pusaran Ibel, hanya menghalangi pusaran tersebut. Zixuan, apa yang akan kamu lakukan? Pertandingan energi merah menyala. Itu dibuat oleh Zixuan. Dia jelas tidak ingin Chen Ye memasukinya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari pusaran tersebut. Pada saat ini, seluruh istana ditutupi oleh pusaran energi Ibel. Akibatnya, jika dilihat dari luar, bayangan istana telah menghilang energi Ibel. Di seluruh langit, energi yang tak terhitung jumlahnya disertai dengan energi spiritual langit dan bumi. Terus melonjak menuju pusaran energi Ibel. Itu sangat mudah. Melewati rantai energi merah menyala. Chen Ye mengertakkan gigi, sosoknya bergerak lagi, dan bergegas menuju pusaran energi Ibel. Tertawa. Kali ini, ketika energi merah menyala baru saja bergerak, ia telah memimpin dan berubah menjadi cahaya yang sangat cemerlang, menghalangi jalan maju Chen Ye. Zixuan, biarkan aku masuk. Suara dan tatapan Chen Ye sangat tajam. Dia memegang pedang surgawi di tangannya. Cahaya pedang putih besar meledak dari udara. Saat pedang itu jatuh, terjadi gejolak yang mencengangkan. Namun, cahaya merah menyala itu tidak bisa dihancurkan. Pedang ganas itu sebenarnya tidak meninggalkan jejak di atasnya. Brengsek, Chen Ye mengumpat dengan marah. Dia mengayunkan pedangnya dan menyerang lagi. Dengan setiap pukulan dari Chen Ye, penampilannya menjadi lebih gila, sementara di kejauhan, wajah Suerou dan Yin Mei menjadi lebih pucat saat ini. Jika Zixuan tidak bisa keluar, saya khawatir bukan hanya mereka berdua yang akan mati saat itu. Tuan Mo, matanya yang menawan tidak bisa tidak melihat ke arah Mo Lingshan. Sebelum Mo Lingshan mengatakan apapun, suara dingin Ling Er terdengar terlebih dahulu Yin Mei. Jika waktunya tiba, apalagi orang-orang ini yang hadir, bahkan jika kamu memohon kepada Dewa dan Buddha di seluruh langit. Aku tidak bisa menyelamatkanmu hidup. Anda, wajah Yin Mei dan Suerou menjadi pucat. Apa yang dikatakan seorang gadis kecil tidak berarti apa-apa. Tapi Yin Mei tahu betul.
Ketika saya memikirkan bagaimana baru saja, dalam sekejap, Chen Ye membasmi Yin Yu, Yin Mei, Suerou, dan bahkan banyak murid Sekte Yin Lian dan Sekte Yin Kui, ada ketakutan di mata mereka. Kakak senior Suerou, mereka hanya memiliki beberapa orang ini. Ayo bergabung, dan temukan orang-orang dari Sekte Yin Kui. Bahkan jika Mo Lingshan dan yang lainnya turun tangan, mereka mungkin tidak dapat melakukannya basmi orang-orang ini. Suerou mengangkat matanya. Yin Mei juga mengedipkan pandangannya. Tapi ketika kedua mata itu bertemu, mereka berdua menggelengkan kepala. Menggabungkan kekuatan untuk menghadapi mereka, memang cara yang baik. Tapi masalahnya adalah, orang-orang itu, apakah mereka semudah itu untuk dihadapi? Kakak senior, orang yang membujuk Suerou sedikit cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, kita hanya perlu menangkap gadis kecil itu dulu. Apakah kamu benar-benar jahat? Huli tertawa aneh dan menjabat tangannya. Momentum yang kuat menyapu dan menyelimuti semua orang di Sekte Yin Lian dan Sekte Yin Kui. Bumi, penguasa misteri bumi. Pada saat ini, semua orang berseru kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pria yang tampak tidak mencolok ini benar-benar memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Dengan tangan yang kuat dari kekuatan harimau, dia meraih orang yang baru saja mendorongnya dan ditarik ke arahnya. Telapak tangannya bergerak sedikit. Saat berikutnya, orang dari Sekte Yin Lian ini menjadi. Mayat itu jatuh ke tanah tanpa daya. Harap diam, semuanya. Kalau tidak, aku tidak keberatan menumpahkan darahmu terlebih dahulu. Semuanya, terdiam. Xiao Jiu-Jiu di dalam hati mereka, tidak berani membiarkan mereka muncul lagi. Mata mereka secara tidak sengaja melirik ke arah Huli dan yang lainnya, dan Chen Ye di luar pusaran ibel, dalam ketakutan warnanya lebih tebal. Zixuan, biarkan aku masuk. Di udara, suara serak, disertai rasa sakit dan kegilaan. Bergema di atas langit, cahaya pedang di tangan sosok itu. Itu menghantam bagian depan dengan ganas berulang kali. Warna di atas kecemerlangan. Peng, aku ingin tahu apakah itu gerakan gila Chen Ye. Atau apakah energi dalam cahaya merah menyala akhirnya habis. Chen Ye sangat gembira dan segera diusir. Namun ketika dia hendak mendekati pusaran energi ibel, dia tiba-tiba melihat cahaya merah menyala yang sangat menyilaukan yang melesat langsung ke langit. Cahaya yang menyilaukan, hanya sesaat, menghilangkan semua energi ibel di sekitarnya. Warna seluruh dunia, karena pancaran apinya, biarkan matahari yang terik di langit jatuh. Secara bertahap berbaur dengan dunia luar. Momen aneh, dalam cahaya merah menyala yang menyilaukan. Bukan hanya tidak ada aura membara seperti itu. Mereka bahkan merasakan bahwa, diselimuti cahaya merah menyala, energi misterius di tubuh mereka mengalir lebih cepat dan lebih lancar dari sebelumnya. Bahkan beberapa orang yang berada dalam kemacetan langsung menerobos. Tuan muda, Nona Zixuan, dia berhasil. Yin Mei dan Suerou berteriak kegirangan. Jika Zixuan tidak berhasil memanggil harta karun Sekte Ibel Surgawi, bagaimana mereka bisa mengalami perubahan yang begitu mengejutkan? Mendengar ini, Chen Ye mendengus dingin. Bukan karena Chen Ye tidak mengetahui rencana kedua sekte tadi. Mendengus dingin keluar, membuat wajah orang-orang ini menjadi pucat. Lampu merah menyala menerangi seluruh langit dan bumi, radius 100 mil. Kekuatan ruang, semuanya melonjak menuju cahaya dengan gila-gilaan, dan kemudian dimurnikan dan diserap. Chen Ye dan yang lainnya menatap cahaya itu. Mereka juga mengerti sekarang. Pemandangan yang begitu indah, berlangsung sekitar setengah jam. Tiba-tiba, bayangan sehitam tinta perlahan melayang keluar dari dalam istana. Itu adalah teratai hitam besar. Cantik, memiliki aura misterius, perlahan memancar. Ibel teratai, Yin Mei dan Suerou tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Teratai berputar perlahan. Saat berputar, cahaya merah menyala memenuhi langit. Dengan kecepatan kilat, ia menembus ke dalam teratai dengan cepat. Tidak lama kemudian, cahayanya menghilang. Hanya bunga teratai itu yang berputar dan melayang di udara. Di bawah, istana-istana yang bersebelahan muncul kembali, namun ada beberapa perubahan yang terjadi dari sebelumnya. Secara persepsi, istana-istana ini seolah diberi kehidupan baru karena kemunculan bunga teratai. Kenapa Zixuan belum keluar? Chen Ye bertanya dengan lembut. Pada saat ini, teratai itu tampak sudah matang. Perlahan-lahan membuka daunnya. Semua orang tiba-tiba melihat. Di dalam, di atas kursi teratai, Zixuan sedang duduk bersila berkaki. Dan di depannya, sebuah gukin diam-diam tergantung. Tian Mokin, Yin Mei dan Suerou berseru lagi. Tuan muda, Nona Zixuan telah berhasil. 3 harta karun dari Sekte Ibel. Api sejati Ibel, teratai Ibel, Ibel Kin. Gadis itu telah mendapatkan semuanya. Dia telah berhasil.
Mereka berdua takut Chen Ye dan Ling Er akan melunasi rekening nanti. Saat ini, mereka buru-buru menjelaskan secara detail. Kemampuan Nona Zixuan untuk mendapatkan 3 harta karun ibel surgawi berarti dia telah memahami keajaiban batin ibel surgawi. Mulai sekarang, gadis itu, dia, akan menjadi penguasa sekte ibel surgawi kita. 3 harta karun ibel, namanya terdengar sangat mendominasi, juga sangat mengesankan. Dengan misteri sekte ibel, dengan kekuatan api sejati ibel. Menurutku Demonic Lotus dan Demonic Kin juga merupakan hal yang luar biasa. Tapi Chen Ye tidak peduli tentang ini. Matanya terfokus pada Zixuan. Ini baru 5 hari. Dia hanya memperoleh 2 harta dari sekte ibel surgawi dan memahami apa yang disebut sihir batin dari sekte setan surgawi. Tingkat budidayanya luar biasa. Mencapai ranah Kaisar Xuan. Ketika dia meninggalkan sekte Xiaolei, budidaya Zixuan berada di alam mendalam bumi tingkat kelima. Tapi sekarang, dia telah mencapai alam Huang Xuan tingkat pertama. Kesempatan seperti ini, sekalipun keberuntungan Chen Ye dianggap sebagai berkah dari surga, tapi tetap saja tak ada bandingannya. Di atas tempat duduk teratai, si cantik duduk bersila. Yang mengelilinginya bukan lagi energi spiritual, melainkan kekuatan ruang. Dibungkus oleh kekuatan ruang yang sangat besar, sosok di dalamnya tampak agak ilusi. Zixuan, Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan lembut. Dia baru saja, benar-benar sedikit gila, keputusasaan seperti itu. Dia bersumpah, dia tidak ingin mengalaminya lagi. Untungnya, Zixuan baik-baik saja. Dan sepertinya mendengar panggilan Chen Ye. Sosok dengan mata tertutup, perlahan membuka matanya. Saat matanya terbuka, semua kekuatan ruang di luar tubuhnya diserap ke dalam teratai ibel dengan cara yang aneh. Dengan kekuatan jiwa Chen Ye yang kuat, dia dapat merasakan bahwa teratai ibel surgawi ini tampaknya memiliki efek membantu orang berlatih. Tentu saja, semua kekuatan ruang diserap olehnya, kekuatan ruang akan diserap oleh Zixuan dengan cara yang lebih nyaman. Chen Ye, Zixuan tersenyum lembut dan segera meninggalkan tempat duduk teratai, menuju kekasihnya. Ketika dia pergi, teratai ibel surgawi dan kin ibel surgawi berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki tubuh Zixuan. Melihat kecantikan itu datang, Chen Ye juga tersenyum bahagia. Membuka lengannya, tapi sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Senyumnya berubah menjadi suasana hati yang marah. Namun Zixuan tidak peduli. Seperti rumah seorang putri kecil, dia memeluk dirinya sendiri yang membuatnya merasa bahwa meskipun langit runtuh, itu akan membuatnya tetap hangat. Sebelum Chen Ye sempat berkata apa-apa, Zixuan bergumam pelan, "Jangan marah padaku. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Aku hanya ingin kamu hidup dengan baik. Tapi tahukah kamu, jika terjadi sesuatu padamu, biarkan aku sendirian di dunia ini." Itulah kekejaman yang sebenarnya. Chen Ye memeluk erat orang yang ada di pelukannya. Meski ada bekas perpisahan, aku bahkan tidak mau melakukannya sekarang. Kasih sayang yang dalam itu membuat mata Zixuan menangis. Dia membenamkan kepalanya di dadanya. Dia mengangguk penuh semangat, tapi dia hanya berkata di dalam hatinya, "Masih banyak hal yang harus kamu lakukan, itu. Aku tidak bisa menjadi beban dan bebanmu." Keduanya berpelukan erat. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Halo, aku bilang kalian berdua sudah cukup kan? Masih ada beberapa masalah yang belum terselesaikan. Suara Huli secara langsung membuat wajah Sekte Yin Lian dan Sekte Yin Kui berubah menjadi mati. Zixuan hari ini, mereka semua bisa merasakannya. Tingkat kultivasi yang terakhir, telah mencapai tingkat dalam diri mereka, ketinggian yang sangat tinggi. Terutama mereka yang menguasai 3 harta ibel, orang-orang ini bahkan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Zixuan tersenyum malu-malu dan kemudian mengangkat kepalanya dari pelukan Chen Ye dan berkata, "Beberapa hal memang harus diselesaikan dengan baik." Ketika kata-kata itu keluar, Yin Mei Suerou dan yang lainnya merasa ngeri. Jelas, Zixuan tahu tentang pikiran buruk yang ditunjukkan orang-orang mereka belum lama ini. Mengambil satu langkah ke depan, Zixuan tampaknya adalah penguasa semua makhluk hidup. Kekuatan itu, kekuatan harimau, Feng Xiang dan lainnya, Mo Lingshan dan yang lainnya mungkin merasa bahwa mereka terlalu kuat untuk cocok. Yin Mei Suerou dan lainnya, tapi ada perasaan tak tertahankan yang terpancar dari jiwa. Meskipun Sekte Ibel Surgawi runtuh bertahun-tahun yang lalu, kalian semua harus mengetahui aturan Sekte Ibel Surgawi. Siapapun yang memperoleh api sejati Ibel Surgawi akan menjadi pewaris posisi pemimpin Sekte Ibel Surgawi. Tentu saja, kamu bukan satu-satunya, tapi juga salah satu dari mereka. Yin Mei, Zixuan berkata dengan dingin saat itu, ketika kamu tahu bahwa aku memiliki api sejati Ibel Surgawi,
kamu ingin segera memberitahumu apa yang kamu ketahui tentang sihir batin Ibel Surgawi. Tapi kamu tidak melakukannya. Sebaliknya, kamu menggunakan ini sebagai tawar-menawar chip untuk melawanku. Saat kamu memasuki tempat warisan Sekte Ibel Surgawi, kamu dan Suero seharusnya ingin memberitahuku sesuatu, tapi kamu tidak melakukannya. Kalian semua tahu bahwa aku telah menjadi pewaris kepala Sekte Ibel Surgawi. Namun di saat krisisku, alih-alih mencari cara untuk membantuku, kalian malah berencana membasmi putri dan teman-temanku. Jadi, apakah kamu mencari kematian? Master Sekte, kasihanilah aku. Master Sekte, mohon kasihanilah aku. Sosok-sosok satu demi satu segera berlutut. Suara-suara memohon belas kasihan bergema tanpa henti. Menyelamatkan hidupmu. Zixuanxing mencibir, kamu tidak ingin bekerja keras demi kebangkitan Sekte Ibel. Sebaliknya, kamu melakukannya karena alasan egoismu sendiri. Sekte Ibel tidak dapat muncul kembali di dunia selama bertahun-tahun. Kalian juga layak mendapat belas kasihan. Basmi kalian. Mungkin Sekte Ibel Surgawi akan tetap dalam keadaan ini untuk waktu yang lama. Tetapi kalian benar-benar tidak layak menjadi murid dari Sekte Ibel Surgawi. Master Sekte, kami semua bersedia bergabung dengan kami dengan tulus, dengan tulus. Ketulusan. Metode ketulusan yang seperti apa? Mendengar ini, Suero mengertakkan gigi dan melihat ke udara. Sosok itu membuatnya tidak bisa menahan sama sekali. Setelah beberapa saat, dia menggerakkan telapak tangannya dengan ringan dan dengan cepat mengeluarkan segel-segel. Darah merah cerah berubah menjadi setetes darah hitam dalam sekejap dan kemudian melayang di depan Zixuan. Suero segera berkata, terimalah darah ini, Ketua Sekte. Mulai sekarang, bawahanku akan melakukan yang terbaik. Aku bersumpah untuk menjadi Ketua Sekte. Untuk Sekte Ibel, aku akan mengabdikan seluruh hidupku untuk itu. Orang di sebelahnya, tertegun sejenak, berhenti, dan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya, menggunakan metode yang sama, setetes darah hitam, melayang di depan Zixuan lagi, dan kemudian mengatakan hal yang sama. Segera setelah itu, semua orang dari Sekte Yin Lian dan Sekte Yin Kui mengikuti pola yang sama. Akhirnya, di depan Zixuan, ada sekelompok besar darah hitam yang mengambang dengan tenang. Zixuan tertawa kecil, melambaikan telapak tangannya, semua darah hitam dengan cepat menyatu. Dari tubuhnya, cahaya hitam meledak, menggulung esensi dan darah yang menyatu. Chen Ye, aku perlu mengintegrasikannya. Bisakah kamu menginap satu malam lagi? Setelah melakukan ini, Zixuan memiringkan kepalanya dan berbisik pelan. Oke, kamu pergi dan lakukan pekerjaanmu. Kami akan menunggumu. Chen Ye tidak khawatir Zixuan tidak akan mampu menghadapi Yin Mei dan Suero yang penuh perhitungan. Tidak peduli betapa baiknya dia pernah menjadi tuan muda dari Sekte Xiaolei. Adegan di mana dia memaksa mereka sekarang membuat Chen kamu sangat senang. Bulan yang cerah ada di langit. Cahaya bulan yang lembut, tanpa halangan energi Ibel di dunia. Dengan mudahnya bertaburan di bumi. Pak, melihat sosok di depan, Yin Mei dan Suero berteriak dengan penuh hormat. Yin Mei merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu hari ini, dia seharusnya tidak punya banyak rencana rakyat. Apakah kamu tahu mengapa aku ingin datang kepadamu? Chen Ye bertanya setelah hening lama. Yin Mei menjawab dengan cepat, jangan khawatir, Tuan Muda. Setelah Anda dan gadis itu pergi, bawahan Sekte Setan Surgawi akan melakukan yang terbaik untuk mengurusnya. Mereka tidak akan pernah mengecewakan Anda lagi. Mereka sudah tahu tentang pergi. Tapi setelah pergi, siapa yang akan mengurus Sekte Tianmo? Zixuan tidak mengatakannya dengan jelas. Saat ini, Chen Ye memanggil keduanya, artinya adalah terbukti dengan sendirinya. Pada saat ini, Yin Mei ingin menunjukkan lebih banyak kesetiaan. Faktanya, sekarang dia, meskipun dia memiliki pemikiran apapun, tidak berani mengungkapkannya. Setetes darah hitam itu diambil oleh Zixuan terus, kamu tidak bisa menahan diri. Chen Ye segera melihat ke arah Suero, yang buru-buru berkata setelah Tuan Muda dan Master Sekte pergi, bawahan saya akan dengan sepenuh hati membantu Yin Mei dan mengelola Sekte Tianmo dengan baik. Bahkan jika itu tidak bisa menjadi lebih kuat, itu tidak akan menjadi masalah besar, kekacauan. Kamu sangat pintar, kata Chen Ye ringan. Hati Yin Mei tidak bisa menahan gemetar, dia berkata dengan tergesa-gesa bawahan ini tahu bahwa dia tidak mampu, jadi dia pasti akan mengikuti pengaturan Nona Suero, sehingga Tuan Muda dan pemimpin sekte akan memiliki jangan khawatir. Jangan khawatir, Chen Ye mencibir integrasi kedua sekte Anda tentu saja merupakan sebuah kekuatan, tetapi sejujurnya, kekuatan ini sama sekali tidak ada di mata saya.
Mengapa saya harus mengkhawatirkannya? Tidak membasmi Anda, bukan karena Anda berguna, tapi karena aku tidak ingin Zixuan melakukan hal kejam seperti itu setelah dia mendapat warisan dari Sekte Tianmo. Sekarang, kamu masih mempermainkanku. Yin Mei, Suerou, apa kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membasmimu? Tuan muda, maafkan saya. Yin Mei dan Suerou tiba-tiba merasa merinding. Mendengus. Chen Ye mendengus dingin dan berkata Sekte Setan Surgawi. Ini bukan Sekte Setan Surgawi Zixuan. Ini bukan Sekte Setan Surgawi saya. Ini Sekte Setan Surgawi Anda. Jika Sekte Setan Surgawi brilian, manfaatnya tidak kecil. Dan jika Sekte Ibel Surgawi mengalami pukulan dahsyat, saya dapat menjamin bahwa orang yang mati bukanlah saya dan Zixuan. Tuan muda, kami tahu kami salah. Tolong luang kami kali ini. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah berpikir dua kali. Kedua hati Yin Mei bergetar. Tapi mereka mengerti apa maksud Chen Ye. Kata-katanya harus keluar. Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata, kamu telah melakukan yang terbaik. Ini akan menguntungkanmu di masa depan. Zixuan juga akan membiarkan Zixuan memberimu kebebasan. Turun dan jaga dirimu. Ya, keduanya membungkuk dan pergi. Tuan Chen, Anda sangat mahir dalam seni menyusun strategi. Gadis kecil ini malu pada dirinya sendiri. Sebuah suara bercanda datang dari bawah sinar bulan. Chen Ye berbalik dan melihat. Ada kelembutan di matanya. Kemudian dia terkekeh dan berkata saya adalah tuan muda dari istana Raja Dinasti Dahua, sejak aku masih muda. Aku tidak pandai membuat rencana kecil-kecilan. Zixuan berjalan perlahan dan dengan lembut menyentuh wajahnya, yang meskipun dia masih muda, ada beberapa perubahan kehidupan yang tertulis di wajahnya, dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Saat aku kembali kali ini, semuanya bisa diselesaikan. Chen Ye, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Sambil melingkarkan lengannya di pinggang kecil yang sepertinya hampir tidak bisa digenggam, Chen Ye tersenyum dan berkata, selama kamu mengatakannya, aku menyetujuinya. Nyata, kalau begitu aku akan tetap berbohong padamu. Chen Ye tersenyum dan dengan lembut mencubit hidung cantiknya. Zixuan meninggalkan pelukan Chen Ye dan melihat ke bulan perak dan berkata dengan lembut setelah masalah keluarga diselesaikan, kamu akan memulai perjalanan baru yang akan lebih berbahaya dan sulit, jadi berjanjilah padaku. Tidak peduli siapa atau apa kamu bertemu di masa depan, kamu tidak akan diperbolehkan bercanda dengan hidupmu sendiri. Sama seperti hari ini. Aku pasti akan menghadapi terlalu banyak hal di masa depan, dan terlalu banyak orang, tetapi kamu hanya punya satu-satunya, orang tua, keluarga, dan teman tidak masuk hitungan, kamu adalah segalanya bagiku. Jadi, aku sangat jauh di hatimu, hah. Zixuan marah. Dia tidak lagi berani menemui Chen Ye. Ada beberapa kata yang tidak bisa dia ucapkan secara langsung, sentimental. Jauh di dalam pegunungan awan, diselimuti awan dan kabut. Samar-samar, aku bisa melihat menembus awan dan kabut, dan melihat sosok anggun. Di dalam, pedang panjang itu melambai dengan lembut, tanpa ada energi pedang yang keluar, tapi itu masih memberikan perasaan yang sangat kuat kepada orang-orang. Putri, pada titik tertentu, seorang wanita mengenakan gaun hitam panjang dan kerudung muncul di luar awan dan kabut. Kakak, kenapa kamu ada di sini? Apa yang keluar dari awan dan kabut sebenarnya adalah seseorang yang tampak seperti peri yang jatuh ke dunia fana. Wajahnya yang halus dan matanya yang jernih semuanya mempesona. Melihat wanita itu, wanita bertopeng berbaju hitam itu linglung untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata putri, periode 3 tahun telah tiba. Aku tahu, waktu berjalan begitu cepat. Senyuman wanita itu tiba-tiba menghilang, dan ekspresi kesedihan juga muncul di matanya. Kalau begitu Tuan Putri, apakah kamu ingin kembali? Wanita itu sedikit terkejut, lalu matanya tegas tentu saja saya harus kembali. Sekalipun saya dapat menghindarinya selama sisa hidup saya, apa yang harus terjadi akan selalu terjadi, dan saya ingin menghadapinya. Wanita bertopeng berbaju hitam ragu-ragu sejenak dan bertanya, Putri, apakah kamu akan kembali seperti ini? Aku, wanita itu menatap ke langit, tubuhnya yang lemah sedikit gemetar tanpa sadar. Bahkan jika dia harus menghadapinya, bagaimana dia bisa menghadapinya tanpa melukai dirinya sendiri, apalagi dia. Istana itu megah dan megah. Tahta kekaisaran itu menarik banyak orang. Setelah tiba di aula utama, mereka semua harus menghormati dan bahkan berlutut kepada orang yang duduk di atas tahta itu. 5 makhluk tertinggi ke-9, di atas banyak orang, memiliki perasaan dan cita rasa yang hanya dapat dicapai dengan duduk pada posisi ini. Meskipun orang lain sudah sangat dekat dengan tahta ini, mereka tetap hanya merasakan tekanan.
Namun, saat ini, Istana Jinluan di Istana Kekaisaran tidak hanya dipenuhi dengan tekanan, tetapi juga ketakutan, bahkan ketakutan dari lubuk hati seseorang. 5 makhluk tertinggi ke-9 dan perkasa, pada saat ini, diinjak dengan satu kaki seperti seekor guguk. Tidak jauh dari Kaisar, ada beberapa sosok, muntah darah dan terbaring lemah di tanah. Semua pejabat sipil dan militer tercengang, para jenderal yang memiliki pengendalian diri yang baik ingin menunjukkan kesetiaan mereka saat ini, namun, ketika mereka melihat orang-orang itu tergeletak di tanah, tidak ada yang berani berbicara sembarangan. Kamu, siapa kamu? Tahukah kamu bahwa aku adalah Kaisar Dinasti Sang Agung? Mendengar hal itu, pemilik kaki itu tertawa pelan dan berkata, jika kamu bukan Kaisar Dasang, apakah menurutmu aku akan datang kepadamu untuk mencari masalah ketika aku kenyang? Saat kata-kata itu keluar, seluruh aula terguncang. Ternyata dia sengaja mencari masalah. Kulit Kaisar Dasang juga bergetar, dan bahkan karena dia diinjak seperti ini, wajahnya menjadi merah. Setelah bernapas beberapa saat, dia berkata, siapa kamu? Aku tidak punya dendam padamu. Saya mencari masalah dengan sengaja dan mencari masalah tanpa menyadarinya jelas merupakan dua konsep yang berbeda. Yang terakhir bisa dikatakan cuek, sedangkan yang pertama tidak akan pernah berani datang tanpa kekuatan dan persiapan yang cukup. Kamu tahu kamu takut. Baiklah, aku akan menanyakan sesuatu padamu dan menjawabnya dengan jujur. Nak, di belakang dinasti Sang Agung adalah Sekte Tianxuang saya. Meskipun Anda semua luar biasa dalam kultivasi, Anda tetap bukan lawan saya dari Sekte Tianxuang saya. Jika Anda punya akal sehat, lepaskan Yang Mulia, jika tidak. Kakinya bergerak sedikit dan matanya bergerak. Dia adalah seorang pria yang sangat muda. Mendengar ini, dia sedikit mengernyit gerbang Tianxuang, gerbang Tianyi. Nak, kamu tahu kamu takut, tolong lepaskan Yang Mulia secepatnya. Beberapa orang yang tergeletak di tanah sepertinya telah mendapatkan kekuatan pada saat ini, dan mereka benar-benar saling membantu untuk berdiri, dan segera berteriak dengan keras, tetapi sebelum teriakan mereka berhenti, suara acuh tak acuh pemuda itu seperti air dingin yang dituangkan ke dalamnya. Mereka merasa seperti itu, membuat seluruh tubuh mereka terasa dingin. Bagaimanapun, kami berencana untuk menghancurkan Sekte Tianyi. Jadi mari kita pergi ke Sekte Tianxuang untuk menyelesaikan masalah. Jika mereka tidak terlibat dalam apa yang terjadi saat itu, saya pasti tidak akan mempercayainya. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Keras kepala yang baru saja muncul berubah menjadi ketakutan yang luar biasa pada saat ini. Wajah Kaisar Sang Agung bahkan kehilangan sedikit warna. Dia mengenal Sekte Tianyi dan Sekte Tianxuang. Sekte Tianxuang bukanlah masalah besar, jadi apakah perlu peduli dengan Sekte Tianxuang? Pemuda itu tersenyum dengan tenang, memandang Kaisar di kakinya, dan kemudian bertanya, ketika saya menanyakan sesuatu, jawablah dengan jujur, jika tidak, bukan hanya Anda yang akan mati. Setelah mendengar kata-kata ini, Kaisar Sang kehilangan seluruh kekuatan untuk berjuang. Hal ini memperjelas bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Bagaimanapun, dia masih seorang kaisar. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk bertahan hidup, tetapi dia masih memiliki keberanian seorang kaisar. Dia mendengus dingin dan berteriak, kamu bahkan tidak bisa berharap untuk mendapatkan sedikit pun dari apa kamu ingin tahu dariku. Ya, pemuda itu tersenyum kejam dan berkata, Feng Xiang, pergi dan tangkap semua pangeran dan permaisuri itu. Jika Yang Mulia Kaisar benar-benar tidak ingin berbicara, basmi mereka satu persatu dan lihat apa yang terjadi. Dia tangguh, tapi kami sabar. Ibel, kamu adalah Ibel, kejam sekali, berhati-hatilah agar dewa tidak membiarkanmu pergi. Pemuda yang marah kepada Kaisar Sang tertawa dan berkata, aku berkata, bagaimanapun juga, kamu juga adalah raja negara, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu? Baiklah, pemuda itu mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan tegas, apapun yang saya minta, jawablah. Jika ada setengah kata kebohongan, saya akan mewujudkan apa yang saya katakan. Kaisar Sang membuka mulutnya, namun pada akhirnya dia masih belum bisa berdiri. Lebih dari 3 tahun lalu, para saudagar besar menyerbu celah Jiuchong di perbatasan Dahua. Saat itu, 300.000 tentara Dahua tewas secara tragis di celah Jiuchong, kematian mereka jelas tidak. Katakan padaku, apa cerita di dalamnya? Siapa kamu? Pada saat ini, Kaisar Sang tidak lagi peduli tentang rasa takut dan bertanya dengan suara yang dalam. Semua pejabat di aula juga memandang pemuda itu dengan heran. Menjelaskan, pemuda itu memaksakan diri sedikit, ekspresinya sepertinya ingin memakan seseorang. Ini bukan urusanku dan tidak ada hubungannya denganku.
Aku hanya bekerja sama dengan Mu Ye untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang dia janjikan padaku. Kaisar Dasang mungkin tidak dapat menebak identitas sebenarnya dari pemuda tersebut, tetapi karena dia datang ke sini untuk 300.000 orang yang meninggal sia-sia, dia secara alami menganggap pemuda tersebut sebagai keturunan atau kerabat dari salah satu dari orang-orang tersebut. Dalam hal ini, bagaimana dia berani berbohong? Bicaralah lebih hati-hati. Pemuda itu mengerutkan kening, dan dia tahu bahwa niat membasmi sedang menyebar. Ya, Kaisar Agung Sang menelan ludahnya dan buru-buru mengikuti ingatannya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi, dan menceritakan secara detail konspirasinya dengan Kaisar Tiongkok Besar. Hei, aku tidak menyangka Kaisar di dinasti sekuler ini akan lebih kejam dari kita. Demi keuntungan pribadi, dia akan membasmi 300.000 orang sesuka hati. Dia sangat kejam. 300.000 nyawa, hanya untuk orang-orang seperti mereka, agak mengerikan untuk dipikirkan. Mata pemuda itu menjadi dingin. Benar saja, itu tidak jauh berbeda dari apa yang dia pikirkan. Kamu telah melakukan apa yang kamu lakukan, dan kamu harus membayar nyawa 300.000 tentara yang tidak bersalah itu. Tapi aku tidak akan membasmimu sekarang. Ikutlah denganku ke Dahua. Di depan Mu Ye, kamu harus memberikan penjelasan kepada dunia. Tuan Chen, di mana mereka? Feng Xiang bertanya sambil menunjuk orang-orang di Sekte Tianxuang. Basmi dia, dan tinggalkan satu untuk melapor ke Sekte Tianxuang. Ketika saya kembali, saya akan memberitahu Anda para master dari Sekte Tianxuang. Jika Anda tidak ingin seluruh sekte dicabut, sebaiknya Anda membawa lebih banyak orang ke Tianyi Sekte dan tunggu. Jika saya menunggu untuk mencium Tianxuangmen, lebih banyak orang akan mati. Pemuda itu mendengus dingin, menyebut Kaisar Sang Agung, dan pergi seperti kilat. Segera setelah itu, bau darah yang menyengat dengan cepat menyebar di Istana Jinluan yang besar, bersamaan dengan jeritan kesakitan. Beberapa hari kemudian, ibu kota kekaisaran dinasti Dahua. Orang-orang datang dan pergi, sangat ramai, dan di gerbang kota, ada antrian panjang orang. 3 tahun telah berlalu. Meskipun insiden saat itu merupakan masalah besar, surat perintah penangkapan tersebar di seluruh dinasti Tiongkok besar. Namun hari ini, insiden tersebut dan orang-orang yang ada dalam surat perintah penangkapan hanya akan diajukan secara kebetulan. Waktu dapat mengubah segalanya. Apakah kamu merasa segalanya telah berubah dan orang-orang telah berubah? Zixuan dengan lembut memegang tangan yang tampak sedikit dingin, tersenyum manis, seperti hangatnya sinar matahari, menyinari lubuk hati orang-orang di sekitarnya. Chen Ye mengangguk dan memegang erat tangan Zixuanyu dengan punggung tangannya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, ayo pulang. Rumah. Zixuan segera mengangguk penuh semangat, dan langkahnya segera dipercepat. Dalam perjalanannya, saya tidak lagi mengenal siapapun. Mungkin mereka masih orang yang sama, namun dalam ingatan saya, sulit menemukan interaksi saya dengan orang-orang tersebut. Zixuan, lihat, itu istana raja, tempat aku tinggal ketika aku masih kecil. Istana saat ini telah lama kehilangan kemegahan dan kemegahannya, dedaunan di sekitarnya menjadi sunyi, dan gerbangnya tertutup debu tebal, yang samar-samar menutupi segelnya. Rumah Zhen Wang. Kaisar Dasang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, kamu, apakah kamu Chen Ye? Chen Ye berbalik sedikit, menatap Kaisar Sang, dan mengabaikannya. Chen Ye tidak merasa aneh bahwa Kaisar Sang bisa menebak identitasnya. Kaisar Dasang pastilah orang yang kebetulan berada di istana Dahua saat itu. Kue-kue, ada dorongan kuat di pintu, dan bau kehancuran yang kuat perlahan datang ke arah pintu dari celah yang muncul secara bertahap di pintu. Debunya menyengat, tetapi tidak dapat menghentikan Chen Ye untuk bergerak maju. Ketika dia kembali ke rumah 3 tahun kemudian, kenangan yang tertutup debu muncul di benaknya seperti air pasang, sejak dia sadar, semuanya muncul satu persatu seperti film. Mu Ye, aku, Chen Ye, telah kembali. Apakah kamu lupa bahwa aku masih di sana? Dalam 3 tahun terakhir, apakah kamu pernah tidur malam yang nyenyak? Mu Ye, aku, Chen Ye, kembali. Chen Ye tiba-tiba melihat ke arah istana, dengan rasa dingin di matanya. Di antara alisnya, cahaya redup tiba-tiba naik ke langit, dan segera berubah menjadi layar hitam tanpa batas. Seluruh ibu kota kekaisaran tiba-tiba terasa seperti akhir dunia. Terus perbarui 3 kali. Keesokan paginya, sinar matahari yang lembut masih menyinari langit. Kota megah yang tadinya sunyi sepanjang malam menjadi hidup kembali. Di jalan di depan istana Raja di Zhen, ketika seseorang melewati rumah besar yang pernah membuat banyak orang memandang mereka, mereka tiba-tiba terkejut. Rumah besar yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun itu benar-benar baru.
Tidak lagi tertutup debu. Tidak ada yang tahu apa itu telah dilemparkan ke sana. Tempat itu telah hilang. Apa yang terjadi? Mungkinkah pangeran tua itu kembali? Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin? Saat itu, Yang Mulia secara pribadi menghukum mereka yang mengatakan keluarga Chen melakukan pengkhianatan. Pengkhianatan. Seseorang mencibir. Tidak banyak yang dikatakan. Setelah bertahun-tahun, keluarga Chen masih merupakan area terlarang. Anda tidak boleh mengatakan omong kosong di depan umum. Jika tidak, jika Anda terdengar, kemungkinan besar Anda akan dipenggal. Bagi sebagian orang awam, mungkin pengkhianatan keluarga Chen. Seberapa besar mereka mempercayainya. Bagaimanapun, kaisar itu menyendiri. Namun, banyak orang yang berakal sehat memahami di dalam hati bahwa apa yang disebut pengkhianatan itu agak konyol. Raja kota, Chen Zong, mengikuti Holy Lord untuk menaklukkan timur dan barat. Butuh waktu puluhan tahun untuk membangun dinasti Tiongkok besar. Selama proses ini, Chen Zong bekerja keras dan mencapai prestasi besar, semua rakyat Tiongkok besar sudah mapan. Termasuk kaisar, tidak ada seorang pun yang memiliki reputasi yang dapat melampaui pangeran lama. Meskipun 95 dewa yang maha esa itu tinggi dan dihormati oleh semua orang, namun sejujurnya, dengan reputasi termasyhur dari pangeran tua, dia sebenarnya tidak membutuhkan gelar lain untuk menonjolkan dirinya. Mungkin pangeran tua juga ingin menjadi kaisar. Tapi pengkhianatan. Jika dia benar-benar pengkhianatan. Jika Anda benar-benar ingin melakukan makar. Kenapa tidak ada pergerakan dari keluarga Chen? Pangeran tua itu malah lebih rela diculik oleh Yang Mulia Kaisar. Lagi pula, masih banyak orang pintar di dunia. Ada banyak hal, kita mungkin tidak bisa mengetahuinya secara detail. Kita bisa menebak satu atau dua hal. Justru karena itulah ketika kejadian itu terjadi, keluarga Chen menurun dari bawah ke atas. Di antara masyarakat, jarang sekali ada yang menghina keluarga Chen. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Kaisar Dahua saat ini. Dia ingin menggunakan masalah ini untuk mencabut pengaruh keluarga Chen sehingga dia benar-benar bisa mengendalikan semua kekuatan di tangannya sendiri. Namun perkembangan masalah ini jauh di luar dugaannya. Opini publik bisa dikontrol dengan kuat agar tidak terjadi keributan publik. Namun, kota-kota besar di Dahua dan para jenderal yang setia kepada keluarga Chen semuanya beranggapan tidak akan menerima perintah Kaisar Beijing untuk melaporkan tugasnya. Setelah beberapa tahun, keluarga Chen menghilang. Kaisar bahkan mengetahui bahwa Chen Zong dipenjara di Tianyimen. Namun, setiap jenderal dan prajurit yang setia kepada keluarga Chen sedikit goyah. Selama periode ini, tidak peduli bagaimana Kaisar mengirim orang untuk menjanjikan keuntungan, atau mempromosikan pejabat atau bangsawan, atau mencoba yang terbaik untuk menyusup, keuntungan yang diperoleh ternyata sangat kecil, yang tidak cukup untuk menggoyahkan fundamental tersebut. Dalam kemarahannya, Kaisar pernah mengirimkan pembasmi untuk menyelinap ke berbagai kamp militer. Ia ingin membasmi para jenderal yang memimpin, namun mereka tetap gagal. Ini adalah persiapan yang dilakukan Chen Ye jauh-jauh hari sebelum meninggalkan Dahua. Chen Ye tidak ingin menguasai dinasti Tiongkok besar, apalagi membiarkan keluarga Chen naik ke posisi pemimpin tertinggi. Chen Ye tahu bahwa selama keluarga Chen pergi, sebagian besar orang yang meninggal adalah mereka yang setia kepada keluarga Chen. Mereka telah menyerahkan masa depan dan kehidupan mereka pada keluarga Chen. Chen Ye tidak bisa membiarkan mereka melakukan kesalahan sedikit pun. Rumah besar yang terang, bau bersih, dan tawa samar yang datang dari rumah besar itu membuat orang-orang yang lewat merasa ada sesuatu yang mungkin berubah hari ini. Beberapa orang yang berpengetahuan luas mengetahui tentang beberapa pertempuran di Istana Kekaisaran tahun itu, mereka tahu bahwa Chen Ye, orang nomor satu di peringkat ibu kota kekaisaran, meninggalkan kota kekaisaran dengan selamat tahun itu. Namun setelah 3 tahun, Istana kota tiba-tiba kembali ke keadaan semula, yang berarti seseorang telah kembali. Chen Ye, apakah kamu tidak akan memasuki istana hari ini? Jauh di halaman, Chen Ye sedang bermain dengan Ling Er. Ketika dia mendengar kata-kata Zixuan, paman dan paman, mereka kembali. Saat dia masuk dinasti Dahua, dia sudah mengirimkan surat. Kali ini, untuk menyelesaikan sepenuhnya keluhan antara keluarga Chen dan keluarga kerajaan. Tidak bisakah terlalu terburu-buru? Tentu saja kekuatan bisa menaklukkan segalanya. Akar keluarga Chen ada di sini. Jadi tidak boleh ada kekacauan di sini. Apa yang terjadi saat itu? Seseorang pasti ada di sana untuk menyaksikan. Apa yang terjadi ketika dia kembali? Dia tidak menyembunyikannya. Jadi Kaisar Dahua harus tahu. Saksi, hilangkan musuh kita dan diri kita sendiri. Rakyat lebih dibutuhkan. Ini akan memakan waktu untuk diselesaikan. Tapi Pak Tua,
aku akan menderita 1 hari lagi, bisik Zixuan. Mata Chen Ye sedikit meredup. Dia melihat ke kejauhan di langit. Itu adalah arah Tianyimen. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut untuk keluarga Chen, kakek, dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk itu, dan bahkan lebih jadi. Secara sukarela terjebak di Tianyimen, jika aku tidak bisa melakukan yang terbaik, penderitaan selama bertahun-tahun, penderitaan kakek sia-sia. Dengan lembut memegang tangan yang sedikit gemetar, Zixuan berkata dengan lembut, jangan khawatir, selama saya di istana, tidak ada yang bisa keluar. Penguasa Huangzuan, tentu saja tidak dapat menutup seluruh kota kekaisaran, hanya sebuah istana, untuk Zixuan, itu mudah. Pintu rumah Zhen Wang selalu terbuka, dan dari waktu ke waktu terdengar suara dari dalam. Berita telah tersebar bahwa Chen Ye telah kembali. Namun, tidak ada pergerakan di kedalaman yang megah. Tampaknya dia tidak tahu sama sekali tentang istana Zhen Wang yang dia segel secara pribadi tahun yang lalu. Hari yang tenang berlalu lagi. Saat pagi berikutnya datang, tiba-tiba orang merasakan 2 aura tajam, perlahan melonjak di udara, rasakan dengan cermat, ternyata berada di sekitar istana. Untuk sementara waktu, hampir semua orang di ibu kota kekaisaran bergegas menuju istana dengan cepat. Keluarga kerajaan hanyalah kaisar tertinggi. Di mata mereka, meskipun memiliki kekuasaan yang tak ada habisnya dan prestise keluarga Chen, mereka tidak berada di bawah keluarga kerajaan. Keluarga Chen kembali 3 tahun kemudian. Rupanya mereka sudah siap. Pertarungan ini, sama sekali tidak ada yang mau melewatkannya. Tentu saja, jika penyusup bukan anggota keluarga Chen, maka penyusup tidak akan menonton kesenangan itu. Kaisar Dahua, di dinasti ini, masih didukung oleh seluruh rakyat. Justru karena dia tahu bahwa prestise keluarga Chen di kalangan masyarakat tidak kalah dengan keluarga kerajaan, maka Kaisar Tiongkok Besar mencoba segala cara untuk mencabut keluarga Chen. Lihat, lihat, itu memang tuan muda dari keluarga Chen. Ya, itu Chen Ye. Bagaimana kabarmu, tuan muda? Saat Chen Ye dan yang lainnya tiba di alun-alun di luar istana, ada aliran salam hormat yang tak ada habisnya. Di mata semua orang, tidak ada jejak fakta bahwa keluarga Chen sekarang bersalah atas pengkhianatan kebencian atau kemarahan terhadap Chen Ye. Melihat ini, Chen Ye tiba-tiba merasa bersemangat. Mereka bilang langit tidak memiliki mata, tapi hati orang selalu sangat jernih. Kerumunan memberi jalan untuk menyambut Chen Ye dan yang lainnya ke alun-alun. Mungkin orang-orang memiliki keraguan di hati mereka. Bagaimanapun, kejahatan pengkhianatan. Keluarga Chen tidak memiliki bantahan yang nyata telah menghilang. Rasanya seperti mereka melarikan diri karena takut akan kejahatan. Namun saat ini, masyarakat masih memiliki terlalu banyak harapan di hatinya. Keluarga Chen memiliki kesan yang sangat baik di hati masyarakat. Dengan cara ini, segalanya akan lebih mudah ditangani. Chen Ye mengangguk dan berkata kakek adalah pria baik dan tidak pernah membiarkan siapapun di keluarga Chen menindas orang lain. Selain penghargaan dari kakek dan kerja keras dari paman tertua dan kedua, kita berada di tempat kita sekarang ini. Jika tidak, jika Anda datang untuk membalas dendam, Anda pasti tidak akan melakukan ini. Jadi kamu harus tegak dan lurus sebagai manusia. Panggilan, di ujung alun-alun, apakah pintu masuk ke istana? Chen Ye menghela nafas. Segera matanya sedikit menegang. Melihat ke depan, 2 orang yang tiba-tiba muncul. Datang langsung ke hatinya. Kalian semua kembali. Kalian juga tidak akan pergi ke rumah Chen untuk menemukanku. Aku sudah bertahun-tahun tidak kembali. Aku tahu kamu ingin melihat-lihat istana dengan baik. Lalu kami harus membantumu menjaga istana. Tapi, ini tidak perlu bagi kami. Zixuan berdiri di samping, mengangkat alisnya sedikit. Di sekitar istana, dia terikat oleh kekuatan luar angkasanya. Kecuali master dengan level yang sama, atau master misteri bumi yang memiliki sarana khusus, Fang dapat mendeteksinya. Kedua anak muda yang terlihat tidak jauh lebih tua dari Chen Ye ini sebenarnya bisa merasakannya. Bagaimana kabar semua paman? Mereka bertiga mendekat, bertanya serempak. Saat kata-kata itu terlontar, mereka bertiga tertegun, lalu mereka saling berpelukan. Lihat, itu tuan muda Ye Suo dari keluarga Ye. Yang lainnya, tuan muda Tai Yitian. Kamu tidak perlu mengatakannya, kita semua mengetahuinya. 3 orang teratas di peringkat ibu kota kekaisaran, mereka layak menyandang nama mereka. 2 pemuda itu, yang tingkat kultivasinya tidak kalah dengan Chen Ye sama sekali, kupikir, yang kecil dinasti Tiongkok Besar, muncul. Malam telah mencapai langit, Huli menghela nafas dari samping. Chen Ye, masuk istana. Setelah beberapa saat, Ye Suo dan Tai Yitian menyingkir dan berkata dengan dingin. Jangan terburu-buru,
Chen Ye terkekeh. Hari ini adalah hari ketika keluarga Chen dan keluarga kerajaan akan menyelesaikan semua keluhan mereka. Berat badanku, sedikit terlalu ringan. Pengadilan Dahua, itu bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Mendengar ini, mata Yesuo berbinar. Chen Ye, apakah kamu benar-benar ingin menguasai Tiongkok besar? Chen Ye tersenyum dan berkata itu tidak perlu, tapi, Kaisar berpindah tangan, seseorang selalu dibutuhkan untuk bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Tai Tian tiba-tiba berkata. Chen Ye dan Yesuo mengangguk satu demi satu. Setelah sekitar beberapa menit, kerumunan kembali bergemuruh dan kemudian memberi jalan bagi sekelompok besar orang untuk secara bertahap memasuki alun-alun. Melihat orang-orang ini, mata Chen Ye sedikit merah. Hatinya sepertinya terhalang oleh sesuatu. Melihat keselamatan mereka, mengingat kesulitan hidup dan mati selama bertahun-tahun. Itu, semuanya sepadan. Paman kedua, aku kembali. Menghadapi kerumunan, Chen Ye berlutut. Ya, apa yang kamu lakukan? Bangun, cepat bangun. Chen Sun dan Chen Li buru-buru berjalan beberapa langkah dan membantu Chen Ye berdiri. Meskipun kehidupan mereka di pegunungan membosankan dan membosankan, mereka semua tahu bahwa dibandingkan dengan Chen Ye, ini bukan apa-apa. Namun Jin Chen Ye kembali dan meminta mereka untuk segera kembali ke kota kekaisaran, yang menunjukkan bahwa dia tidak hanya memiliki kekuatan untuk melawan keluarga kerajaan, tetapi juga Tianyimen. Hanya dalam 3 tahun, Chen Ye telah mencapai langkah ini. Bisa dibayangkan apa yang dialaminya selama bertahun-tahun ini adalah kesulitan yang sesungguhnya. Dalam keluarga besar Chen, lelaki tua dan Tuan Lin menderita di Tianyimen, dan Chen Ye menderita di luar, hanya untuk membiarkan mereka hidup dalam damai dan kebebasan. Saat memikirkan hal ini, Chen Sun, Chen Li, dan semua orang di keluarga Chen merasa bersalah. Tidak ingin terlalu membebani keluarga, Chen Ye berdiri, tersenyum dan berkata, semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Memindai matanya, semua orang menghitung dengan hati-hati dalam pikiran Chen Ye. Dia takut kehilangan seseorang. Meskipun dunia luar aman, itu tidak mutlak. Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua pergi ke sana. Chen Sun tersenyum dan berkata orang menyebalkan itu, bagaimana mereka bisa bebas? Mereka masih berlatih di luar. Tapi mengingat waktu, inilah saatnya untuk kembali. Keluarga Chen berada dalam masalah, tetapi tidak ada yang menyerah. Jika mereka terus berusaha memperbaiki diri, apa yang akan terjadi jika langit runtuh? Paman, di mana ayahku? Ekspresi Chen Ye berubah. Ini, Chen Sun dan Chen Li tersenyum pahit. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Chen Ye bertanya dengan mendesak. Chen Sun melirik ke arah Chen Li, yang terdiam beberapa saat dan berkata lebih dari setahun yang lalu, ayahmu pergi tiba-tiba. Dia hanya meninggalkan satu kalimat, mengatakan bahwa dia pergi menemui ibumu. Dia memintaku untuk memberitahumu jika dia tidak dapat menemukan ibumu dalam hidup ini, dia tidak akan pernah kembali ke keluarga Chen. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan kemudian memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya paman kedua, ketika ayah mengatakan ini, dapatkah kamu memberitahu bahwa ayah tahu di mana ibu berada? Setelah berpikir sejenak, Chen Li berkata saya tidak bisa menjamin ini, tapi ayahmu harusnya sedikit yakin. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Kemunduran ayah saya selama bertahun-tahun bukan karena dia sedih karena ibunya dibawa pergi, tetapi karena ayahnya samar-samar mengetahui siapa yang membawa ibunya pergi, yang membuatnya tidak berdaya. Ketidakberdayaan semacam ini bukanlah ketidakberdayaannya saat ini, tetapi ketidakberdayaan yang dia pahami dengan jelas bahwa meskipun dia menghabiskan seluruh hidupnya, dia tidak akan mampu melakukannya. Kalau tidak, dengan ayahnya yang tajam dan pantang menyerah, bagaimana dia bisa begitu dekaden? Alasan mengapa saya tinggal di keluarga Chen selama bertahun-tahun sepenuhnya karena saya masih muda, dan yayasan saya telah hancur. Akan sangat terpukul jika orang tua saya menghilang pada saat yang bersamaan. Sekarang setelah dia dewasa, bakat dan potensi yang dia tunjukkan sudah cukup untuk meyakinkan ayahnya, jadi dia pergi. Tidak peduli apakah dia bisa menyelamatkan ibunya atau tidak, ayahnya akan tetap bersamanya, meskipun dia menderita, sekalipun dia pergi ke neraka bersama-sama. Apa yang kuduga ternyata benar. Chen Ye terkekeh dalam diam. Ya, jangan khawatirkan ayahmu, dia akan baik-baik saja. Chen Sun berkata dengan tergesa-gesa. Paman, jangan khawatir. Aku hanya membenci diriku sendiri. Aku benci diriku sendiri karena tidak bisa memahami ketidakberdayaan ayahku selama bertahun-tahun. Aku benci diriku sendiri. Saat ayahku paling sedih,
aku tidak melakukan apapun. Sebaliknya, aku masih menyalahkannya. Chen Ye tersenyum dan berkata, sekarang lebih baik. Ayah akhirnya dapat menemukan ibunya dengan pikiran tenang. Terlepas dari apakah dia dapat menemukannya atau tidak, atau apakah dia dapat ditemukan atau tidak, hati ayah tidak akan lagi merasakan sakit, tetapi hanya kerinduan. Chen Ye, jangan seperti ini. Zixuan memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan kasihan. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku bahagia. Tingkah laku ayahku membuatku merasa nyaman. Aku melupakannya. Izinkan aku memperkenalkanmu kepada paman dan pamanku. Chen Yexuan memperkenalkan Huli, Feng Xiang dan yang lainnya, dan akhirnya meraih tangan Zixuan dan berkata paman dan paman kedua, Zixuan dan Ling Er, kalian semua telah melihat mereka. Kali ini, saya ingin membawa mereka ke di depan ayah. Mata saudara laki-laki Chen Sun dan Chen Li tiba-tiba berbinar. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti arti kata-kata Chen Ye meskipun mereka sangat pintar. Mereka saling tersenyum, Chen Sun merendahkan tubuhnya dan berkata, Ling Er, biarkan aku memelukmu, oke. Halo, kakek. Ling Er berperilaku sangat baik sehingga dia melemparkan dirinya ke pelukan Chen Sun. Ayo Ling Er, biarkan kakek kedua memelukmu juga, haha. Chen Li tidak mau kalah, dan mengambil Ling Er dari pelukan Chen Sun. Tindakan mereka membuat hidung cantik Zixuan terasa masam. Chen Ye, jangan perkenalkan kami padanya. Melihat Yesuo dan Tai Yitian, Chen Ye tersenyum dan berkata ini Zixuan, kamu bisa memanggilku kakak ipar. Jika kamu mengira aku yang termuda dan tidak bisa disebut kakak ipar, tidak apa-apa namun, hadiah pertemuan sangat diperlukan. Zixuan, ini Yesuo, Tai Yitian, saudaraku. Halo, kakak ipar. Tai Yitian buru-buru tertawa, tapi kemudian dia tampak tak berdaya kita semua adalah saudara ipar. Itu tugasmu untuk memberiku hadiah pertemuan. Kenapa kamu ingin aku memberikannya? Terserah aku apakah rugi atau tidak. Berhentilah bicara omong kosong. Ketika kamu menemukan istri di masa depan, kamu akan menjadi orang terakhir yang menemukannya. Kalau begitu, kamu mungkin tidak tahu bagaimana mengeksploitasi kami. Kakak ipar, tolong abaikan orang ini. Jangan lihat di ekspresi jujur. Di wajahnya. Faktanya, yang paling licik adalah dia. Yesuo tersenyum dan memarahi, lalu berkata nah, setelah semuanya terselesaikan, mari kita duduk dan berbicara. Kita telah dewasa, dan kita tidak akan pernah sama seperti ketika kita masih anak-anak. Tai Yitian dan Chen Ye, yang memiliki ekspresi bercanda di wajah mereka, mengangguk serempak, dan kemudian Tai Yitian berkata sekarang semua orang sudah ada di sini, ayo masuk ke istana. Chen Ye menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengambil beberapa langkah ke depan. Menghadapi istana megah, aura tajam perlahan menyebar, dan kemudian menyebar. Peng, pintu istana sepertinya terbebani oleh beban, dan pintu itu terbuka dari tengah. Chen Ye, kamu berani. Ketika gerbang istana hancur, sesosok tubuh bergegas keluar dari dalam. Sosok tua itu membuat banyak orang di belakang alun-alun merasa tertekan oleh pegunungan hijau yang megah. Yunsan tua, aku tidak bertemu denganmu selama 3 tahun, tapi kamu belum membuat banyak kemajuan. Sungguh mengecewakan. Menghadapi sosok tua itu, Chen Ye maju selangkah. Ledakan. Ada ledakan di angkasa, seperti pukulan yang menggelegar, menghancurkan batasan ruang dan menghancurkannya. Segera, semua orang melihat sosok tua itu datang dan mundur lebih cepat. Bedanya, kemundurannya diiringi muncrat darah, dan seluruh tubuhnya terlempar ke tembok istana seperti bom, lalu ia terjatuh tak berdaya. Chen Ye, kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Yunsan memuntahkan darah lagi, dan ketakutan di matanya semakin tebal. Dalam hati Yunsan, dia langsung menyesalinya. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya tidak membiarkannya pergi saat itu. Setelah membasmi Yunsan dengan satu pukulan, sosok Chen Ye melesat ke udara dan berteriak Mu Ye, keluar. Chen Ye, kamu memberontak. Jauh di dalam istana, teriakan marah terdengar, dan orang bisa mendengar ketakutan dalam suara itu. Yunsan muncul, tetapi Chen Ye masih datang seperti ini. Meskipun dia tidak melihat kematian Yunsan dengan matanya sendiri, dia tahu bahwa Yunsan tidak bisa lagi menghalangi jalan maju Chen Ye. Haha, Chen Ye tertawa Mu Ye, berhentilah bersembunyi. Hari ini, kami akan membereskan semua keluhan. Pada saat yang sama, Anda harus memberikan penjelasan kepada 300.000 jiwa tak berdosa di Jiuchong Pass dan keluar. Menteri pemberontak dan pengkhianat, mengapa saya perlu menjelaskannya kepada Anda? Datang dan basmi mereka. Saat suara kaisar turun, dari dalam istana, sosok satu demi satu, membawa aura yang kuat,
terus berkedip ke arah mereka. Di alun-alun, mata Yasuo sedikit menyipit, tidak mungkin keluarga kerajaan memiliki begitu banyak Master Sang Xuan dan bahkan Tong Xuan. Tampaknya dukungan Tianyimen untuk keluarga kerajaan tidaklah kecil. Mendengar ini, Chen Sun berkata dengan dingin, dalam 3 tahun terakhir, Tianyimen telah menerima banyak manfaat dari keluarga kerajaan. Tingkat kekuatan ini tidak berarti apa-apa bagi Tianyimen sekarang. Yasuo melirik Chen Li, lalu merendahkan suaranya dan berkata, kamu harus mengetahui ini dari Chen Yuan. Chen Sun mengangguk ringan. Yasuo segera menghela nafas lega dan berkata, dengan cara ini, Chen Ye akan bisa merasa lebih nyaman di masa depan, dan kamu tidak perlu khawatir tentang hal menyedihkan seperti itu terjadi. Satu demi satu, seperti belalang yang lewat, mereka bergegas mendekat. Mereka memiliki aura yang tidak takut mati. Mereka seperti tentara mati, kekuatan. Dan mereka memang seperti tentara mati. Ketika mereka sampai di depan Chen Ye, mereka tidak menyerang, tapi satu persatu, dengan aura kematian yang melonjak. Tidak, cepat bantu YR. Ekspresi broter Chen Sun berubah drastis. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Jika Chen Ye bahkan tidak bisa mengatasi situasi ini, dia tidak akan dipanggil Chen Ye. Yasuo melambaikan kipas putihnya dan berkata dengan tenang. Zixuan menatap Yasuo dan Tai Yitian dengan rasa ingin tahu. Di tembok kota, terdengar semburan ledakan, suara guncangan bumi, dan tembok kota yang keras, di bawah ledakan tersebut, dengan cepat menyebarkan retakan yang mengejutkan. Namun, sosok yang diselimuti cahaya ungu di tengah ledakan tetap tidak bergerak dan tidak terpengaruh sama sekali oleh ledakan di sekitarnya. Ketika ledakan terakhir berakhir, di bawah cahaya ungu, pemuda itu melesat dan tetap berada di udara. Tembok kota di bawah kakinya hancur berkeping-keping. Senyuman lembut itu memengaruhi semua orang yang menonton. Mereka semua berpikir bahwa seperti inilah rupa dewa perang. Setelah adegan ini muncul, tidak ada seorang pun yang datang dari bawah istana, dan niat membasmi Chen Ye yang mengerikan secara bertahap memenuhi setiap tempat di istana. Chen Ye, kamu telah menjadi pusat perhatian, inilah waktunya bagi kita untuk memamerkan prestise kita. Di alun-alun, Yasuo dan Tai Yitian terbang seperti kilat, menuju ke dalam istana. Chen Ye, di alun-alun di depan istana Jinluan, kaisar berjubah kekaisaran, seperti seekor ayam kecil, dipegang dengan lembut oleh Tai Yitian dengan satu tangan. Perasaan terhina demi marah membuatnya menatap pemuda di depannya, di sana hampir seperti api di matanya. Chen Ye tersenyum tipis dan berkata, Mu Ye, tidak perlu melihatku seperti ini. Kamu tahu, selama aku tidak mati, cepat atau lambat, kamu akan mendapatkan hari ini. Brengsek, kaisar meraung dengan marah dan mengalihkan pandangannya sedikit. Semua orang di keluarga Chen, serta banyak orang tidak relevan yang mengikuti mereka, dengan jelas muncul di hadapannya. Akulah putra surga, jika kamu berani memperlakukanku seperti ini, apakah kamu tidak takut akan murka dewa? Huli terkekeh dan berkata, mengapa kalian semua menggunakan retorika yang sama ketika menjadi kaisar? Ayo coba sesuatu yang baru. Setelah mengatakan itu, dia menjabat tangannya dan sosok di tangannya terlempar ke depan kaisar. Mata kaisar tiba-tiba menyusut dan berteriak, Jisuan, mengapa kamu bersama mereka? Segera melihat ke arah Chen Ye, jantung kaisar berdetak kencang dan dia segera mencibir Chen Ye, kamu tidak pernah mengakui bahwa keluarga Chen kamu berkhianat. Tidak ada seorang pun di keluarga Chen yang pernah mengakui bahwa kaisar datang bersamamu. Apa-apaan ini? Maksudnya? Kecuali Chen Ye dan yang lainnya, semua orang, termasuk Yasuo dan Tai Yitian, tercengang. Pria parubaya ini ternyata adalah Kaisar Dasang. Namun, upaya Kaisar Dahua untuk menjebaknya membuat semua orang tertawa. Banyak orang tiba-tiba mengetahui bahwa ketika dihadapkan pada ancaman kematian, Kaisar yang semula menyendiri sebenarnya sama persis dengan orang biasa, tanpa perbedaan apapun. Jisuan, ceritakan lagi apa yang kamu ketahui di depan semua orang. Kata Chen Ye sambil tersenyum tipis. Katakan padaku, jika kamu tidak memberitahuku, kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Bahkan jika aku melepaskanmu, Mu Ye mungkin tidak akan melepaskanmu. Sudah kubilang, dinasti Dasangmu masih di sini. Menghadapi ancaman Mingli, wajah Kaisar Dasang tiba-tiba meredup. Setelah hening beberapa saat, ia langsung menjelaskan transaksi antara dirinya dan dinasti Dahua secara detail. Segera terjadi keributan, dan banyak orang saat ini menyadari bahwa tidak heran mengapa mereka tidak terus menyerang setelah jalur Jiuchong sepenuhnya diduduki oleh dinasti Sang. Setelah keributan, mata marah yang tak terhitung jumlahnya, seperti guntur dan kilat, diarahkan ke Kaisar Tiongkok. Sebagai 5 makhluk tertinggi ke-9,
tidak mungkin menoleransi gengsi dan kekuasaan bawahannya yang berada jauh di atasnya. Tidak ada salahnya ingin menyingkirkan keluarga Chen. Dikatakan bahwa mereka yang memiliki prestasi besar harus dihukum selama bertahun-tahun, kaisar dari semua dinasti telah mengikuti aturan ini. Namun, hanya demi kekuasaan yang ada, 300.000 orang tak bersalah terbasmi. Mu Ye, apa lagi yang ingin kamu katakan? Merasakan tatapan kanibal yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar Dahua merasa seolah-olah dia telah memasuki jurang maut. Tapi kata-kata Chen Ye langsung menyulut kengganan di hatinya. Melihatnya, Kaisar berteriak dengan marah, Chen Ye, kamu sangat kuat sekarang, siapa tahu, kamu tidak memaksa Jisuan mengatakan ini, kamu baru saja mengancamnya, semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Jangan berpikir bahwa dengan kekuatan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kami, dinasti Tiongkok besar, tidak akan mentolerir keberadaan pelaku kejahatan seperti kamu. Chen Ye tidak bisa berhenti tertawa. Mu Ye, saat ini, kamu masih sangat keras kepala. Aku ingin kamu mati dan diyakinkan. Pada saat yang sama, ini juga membuat semua orang di dunia tahu bahwa kamu pantas mati, bukannya aku, Chen Ye, ingin mengambil tindakan. Jisuan, saat kamu dan Mu Ye berkonspirasi, seharusnya ada pertukaran surat, kan? Ini semua masih ada, kan? Wajah Kaisar Dahua tiba-tiba menjadi pucat. Melihat ini, Chen Ye tersenyum dan berkata, Mu Ye, apakah kamu ingin aku memberikan bukti lain? Tidak perlu. Ikat Yitian, lepaskan aku. Mungkin diketahui bahwa tidak akan ada perubahan pada akhirnya. Ketika Teh Yitian melepaskannya, Kaisar Dahua tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan ekspresinya secara alami menunjukkan bahwa keagungan 5 makhluk tertinggi ke-9 sebanding dengan kekuatan dewa. Datang. Chen Ye, kamu menang, aku akui. Tapi dunia ini adalah duniaku, dan semua orang adalah rakyatku. Kamu tidak perlu bertanya padaku tentang apa yang ingin aku lakukan atau apa yang telah aku lakukan. Di tengah cibiran, Kaisar Dahua menunjuk ke arah saudara Chen Sun dan berteriak, ketika saya masih muda, ayah saya memberitahu saya bahwa keluarga Chen adalah teman yang paling setia, dan meminta saya untuk belajar dari persahabatan ayah saya dengan Chen Zong. Ini pada satu intinya, saya tidak keberatan dan melakukannya. Tetapi pada akhirnya, bagaimana Anda memperlakukan saya, dan bagaimana Tuan Chen Zong memperlakukan saya? Di mata kalian semua, aku adalah anak bodoh itu. Semua keputusanku salah, dan aku membutuhkan bimbingan kalian. Mungkin ini benar. Kalian membantuku dan membiarkanku menjadi kaisar yang baik, tapi... Kaisar Dahua tersenyum dingin dan berkata, kalian semua lupa bahwa saya adalah pangeran saat itu dan calon kaisar dinasti Dahua, bukan junior dari keluarga Chen Anda, apalagi boneka. Bahkan jika Anda mengajar, Anda masih perlu memiliki sikap tertentu. Bukan saja kamu tidak, setelah aku naik tahta sebagai kaisar, bagaimana kamu bisa menganggapku sebagai 95 makhluk tertinggi dan memperlakukanku sebagai saudara di hatimu? Jika kamu tidak melakukannya, mengapa aku harus memperlakukanmu sebagai saudara atau menteri dekat? Siapapun yang tidak menaatiku dan tidak menghormatiku akan mati. Teriak Kaisar Dahua dengan garang. Saya adalah putra surga dan menikmati rasa hormat dari semua orang. Dunia adalah milik saya. Jika saya ingin membasmi seseorang, siapa yang tidak berani mengizinkannya? Diakui atau tidak, keberadaan keluarga Chen adalah sebuah kanker bagi saya dan dinasti besar Tiongkok. Selama tanpa kanker ini, saya dapat berbuat lebih baik, dan masyarakat saya serta dunia saya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi, untuk menghilangkan kanker ini, apalagi 300.000 orang saja, bahkan 3 juta orang, asalkan bisa mencegah keluarga Chen muncul di dunia selamanya dan menukarnya dengan perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Dinasti Tiongkok, saya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Dia gila. Kaisar Dasang hanya bisa menghela nafas saat ini. Kaisar Dahua berteriak dengan marah, Jisuan, tutup mulut. Kaisar Sang yang Agung dibawa ke sini oleh beberapa orang dan dibiarkan sendiri. Kamu sama sekali tidak layak menjadi raja suatu negara. Itu konyol bagiku. Saya sebenarnya menganggap Anda sebagai lawan saya, tetapi Anda tetap melakukan ini. Sungguh konyol bekerja sama dengan Anda. Apakah kamu sudah selesai? Kata Chen Ye dengan tenang. Chen Ye, jika kamu ingin membasmi, basmi dia. Jika aku cemberut, aku tidak layak menjadi kaisar Tiongkok besar. Kamu tidak layak menjadi kaisar dinasti Tiongkok besar. Chen Ye berkata dengan dingin, kamu menyebut saudara laki-laki, izinkan saya memberitahu kamu, apa itu saudara laki-laki. Saudara, kamu dapat mengabdikan dirimu untuk itu dengan sepenuh hati, dan kamu dapat menyerahkan punggungmu. Bagaimana dengan kamu, apakah kamu memiliki hal semacam ini?
Perasaan. Ketika Anda berkencan dengan paman tertua saya dan paman kedua saya, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda memiliki gagasan tentang persahabatan, atau apakah Anda ingin menggunakan kekuatan keluarga Chen untuk membantu Anda naik ke posisi pangeran dan dengan demikian mendapatkan tahta. Mu Ye, biar ku beritahu, keluarga Chen kami tidak pernah kasihan padamu. Jika Anda tidak memiliki niat untuk mencabut keluarga Chen, tidak ada seorang pun di keluarga Chen yang akan berpikir dua kali. Chen Ye mencibir dan berkata sampai hari ini, apakah Anda tidak berdaya atau saya dipaksa, hasilnya telah diputuskan. Yang disebut kebenaran, yang disebut benar dan salah, saya tidak akan memberitahu, dan Anda tidak akan mendengarkan, jadi, bahkan jika kamu menolak untuk menyerah, faktanya tidak dapat diubah. Mu Ye, jiwa 300.000 orang yang bersalah sedang menunggumu. Kamu dan Jisuan harus mati untuk meminta maaf kepada dunia. Kaisar Dahua mencibir dan berkata minta maaf. Saya benar. Mengapa Anda harus meminta maaf? Basmi saja dia jika Anda mau. Mengapa Anda harus mencari begitu banyak alasan untuk membangun momentum bagi keluarga Chen Anda untuk mendominasi dunia? Mendengar ini, Chen Ye terkekeh, memegang tangan Giok Zixuan, dan berkata namanya Zixuan, istriku adalah Master Huang Xuan. Itu adalah Huli, saudara IBL-ku. Master Bumi Xuan. Yesuo dan Yitian dan saya sendiri sama-sama berada di tingkat kelima Mu Ye, apakah saya perlu membangun momentum jika saya ingin duduk di singgasana dinasti Tiongkok besar? Saat kata-kata itu keluar, semua penonton terkejut. Belum lagi para empu Huang Xuan, para pejuang Dixuan dan Lixuan sama-sama merupakan tokoh legendaris di dinasti Tiongkok besar, namun kini mereka tampil hidup di depan mata mereka. Wanita itu, masih sangat muda, sebenarnya adalah master tertinggi di alam Huang Xuan, dan Master Earth Xuan sebenarnya berasal dari klan Ibel. Wajah Kaisar Dahua berubah beberapa kali, dan akhirnya berhenti pada tatapan galak itu Chen Ye, jika kamu ingin membasmiku, basmi saja aku. Tidak mungkin aku mengaku bersalah. Chen Ye tidak bisa menahan tawa dan berkata Anda salah. Saya bukan pejabat di pengadilan. Jika Anda membasmi seseorang, mengapa Anda harus mengaku bersalah terlebih dahulu? Saya hanya ingin dunia tahu bahwa Anda adalah tidak layak menjadi kaisar dinasti Tiongkok besar. Sekarang, waktunya benar-benar berakhir. Chen Ye, aku akan menjaga nyawa Mu Ye. Yitian, dari keluarga Changsun, pergi dan urus. Tahu, sebelum Chen Ye sempat bereaksi, Yesuo sudah muncul di depan Kaisar Dahua, dan Tai Yitian sudah meninggalkan istana. Kalian berdua, berhenti bicara omong kosong. Setelah masalah ini terselesaikan, kita harus pergi ke surga. Yesuo bersih dan tajam, dengan kipas besi seperti pisau, dan dengan lembut merenggut nyawa Kaisar Dahua. Sejak itu, perseteruan antara keluarga Chen dan keluarga kerajaan telah berakhir. Keluarga kerajaan, seseorang akan menjaga mereka. Mengapa kamu melakukan ini? Yesuo tertawa kecil, berbalik dan berjalan kembali. Ketika dia melewati Chen Ye, dia menatap Zixuan sebentar, dan kemudian berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua jika ada kebencian di masa depan, itu hanya akan terjadi antara aku dan Yi. Ya dewa, itu tidak ada hubungannya denganmu. Hati Chen Ye tiba-tiba bergetar, dan dua sosok tidak bisa tidak muncul di benaknya. Selama kurun waktu ini, apalagi sejak kembali ke dinasti Dahua, ia sengaja menyembunyikan kedua sosok itu jauh di dalam ingatannya agar tidak muncul, namun kini. Yesuo, kenapa kamu perlu mengingatkanku? Chen Ye tersenyum pahit. Bahkan jika kamu tidak mengingatkan mereka, bukankah kamu sendiri yang memikirkannya? Atau apakah kamu berencana untuk tidak melihat mereka dalam hidup ini? Chen Ye sangat tidak berdaya. Yesuo, ini antara aku dan mereka. Kamu dan Yitian. Yesuo melambaikan tangannya dan berkata tidak mungkin, siapa yang menjadikan kita bersaudara? Oke, ayo pergi, serahkan sisanya pada paman dan yang lainnya, kita akan langsung pergi ke Tianyimen. Tianyimen tidak berada dalam wilayah dinasti Dahua, jika tidak, ia tidak akan tersembunyi begitu dalam. Mustahil untuk membayangkan bahwa penguasa sebenarnya dari dinasti Dahua sebenarnya adalah kekuatan di luar dunia sekuler ini. Di tengah malam, api unggun yang berkobar memancarkan cahaya yang menyengat, menerangi area sekitar. Saudara Yesuo, gadis kecil, ini sudah larut, kenapa kamu tidak tidur saja? Yesuo berbalik dan mengusap kepala kecil Ling Er dengan penuh kasih sayang. Dalam waktu singkat, sifat Ling Er yang berperilaku baik dan bijaksana membuat Yesuo dan Tai Yitian sangat disayangi. Suara tawa. Ling Er memandang Yesuo dengan serius dan berkata, Saudara Yesuo, saya ingin berbicara dengan Anda, tidak apa-apa. Yesuo tersenyum dan berkata, Oke,
Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Bukankah kamu dan kakak Yitian tidak terlalu menyukai ibuku? Yesuo tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan, gadis kecil. Kamu tidak berbicara omong kosong, aku bisa merasakannya. Ling Er kembali menatap Zixuan dengan hati-hati, lalu berkata dengan lembut, jangan perlakukan aku seperti anak kecil, aku tahu banyak. Yesuo berhenti tersenyum, memeluk Ling Er, dan berkata dengan lembut gadis kecil, jangan terlalu banyak berpikir, tidak apa-apa. Tetapi aku dapat merasakan bahwa kamu dan kakak Yitian memiliki dendam terhadap ibuku. Kamu adalah saudara laki-lakiku yang paling dapat dipercaya dan terbaik. Aku tidak ingin melihatmu keberatan jika kakakku bersama ibuku. Mata Ling Er meredup, air mata mengalir lembut di matanya. Tidak peduli apa, selama Chen Ye bersedia melakukannya, kami tidak akan keberatan. Yesuo menghela nafas lega dan berkata dengan lembut dalam hati kami tidak memiliki dendam terhadap ibumu dan kamu. Jika kami mengatakan ya, kami hanya mengkhawatirkan Chen Ye. Khawatir kakak, kanan. Yesuo mengangguk dan berkata situasi di kota kekaisaran rumit. Di satu sisi, kita harus menghadapi berbagai skema musuh, dan pada saat yang sama, ketika kita melawan, kita harus memastikan apa yang terjadi, kami lakukan tidak akan terlalu merugikan keluarga. Masalah, apalagi menjadi alasan bagi musuh untuk mengambil tindakan. Chen Ye, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Fondasinya hancur dan dia mengalami depresi selama beberapa tahun. Ketika dia muncul di hadapan saya dan Yitian lagi, bakat dan kepercayaan dirinya tiba-tiba kembali. Tentu saja ini hal yang baik, tapi ini juga mengubah banyak hal. Yesuo berkata dengan sungguh-sungguh di kota kekaisaran, ada banyak orang yang dia sayangi dan banyak orang yang ingin dia lindungi, tapi di saat yang sama, ada juga banyak orang yang ingin melindunginya. Misalnya, kakek dan yang lainnya, serta kamu dan kakak Yitian. Ling Er sepertinya memahami sesuatu. Yesuo tersenyum pahit dan berkata selain kita, ada orang lain, tetapi orang-orang itu mungkin tidak akan pernah bertemu Chen Ye dalam hidup ini. Bahkan jika Chen Ye sudah memiliki ibumu, orang-orang itu akan tetap menjadi Chen Ye. Rasa sakit di hatinya saat malam, entah dia memikirkannya dengan sengaja atau tidak, adalah fakta. Yitian dan aku mengkhawatirkan hal ini. Kakak Yesuo, jangan khawatir. Ibuku pasti akan menjaga adikku dengan baik. Ling Er menggenggam tangan kecilnya erat-erat, bersumpah seperti hakim ilahi, tetapi ketika dia memikirkan pikiran ibunya yang sebenarnya, matanya redup lagi. Yesuo tidak menyadari perubahan halus pada Ling Er. Dia tersenyum dan berkata, ibumu adalah wanita yang sangat baik. Yitian dan aku tidak pernah menyangkal hal ini. Kami juga percaya bahwa dia bisa menjaga Chen Ye dengan baik. Sangat sedikit nak, jangan terlalu memikirkannya. Saya tidak punya. Ling Er sedikit mengatupkan bibirnya, dengan kilatan tekad ketika ibuku dan aku merasa bahwa hidup ini tidak ada harapan, kakak laki-laki secara ajaib muncul dan memberi kami kehidupan baru, jadi tidak peduli apa yang kami temui di masa depan, bahkan jika itu adalah kematian, kami tidak akan membiarkan kakak melakukan kesalahan sedikit pun. Hati Yesuo bergetar. Jika orang dewasa mengucapkan kata-kata ini, meskipun dia akan tergerak, dia tidak akan begitu terkejut. Sudah malam, tidurlah. Yesuo menurunkan Ling Er, mencium keningnya dengan lembut, lalu berkata, baiklah, selamat malam, saudara Yesuo. Melihat Ling Er melompat menjauh, Yesuo hanya bisa menghela nafas. Dengan orang seperti itu yang peduli padanya, Chen Ye tidak diragukan lagi bahagia, tapi bagaimana seseorang bisa menjalani hidupnya sesuai keinginannya. Permasalahan antara dinasti Dahua dan Tianyimen tidak sulit untuk diselesaikan, namun kejadian di Gunung Beiwang menjadi duri paling tajam di hati Chen Ye. Apa yang kamu bicarakan dengan Ling Er? Gadis kecil itu sangat bahagia sekarang. Chen Ye dan Tai Yitian berjalan mendekat sambil tersenyum. Gadis kecil itu sangat bijaksana, kita bisa membicarakan apa saja. Yesuo juga tertawa, lalu bertanya mengapa kalian tidak istirahat. Aku punya sesuatu untukmu. Sambil berpikir, kipas putih dan batang besi hitam muncul di tangan Chen Ye. Senjata ajaib. Mata Yesuo dan Tai Yitian tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Setelah beberapa saat, mereka menghela nafas dalam 3 tahun. Chen Ye, kekayaanmu benar-benar tidak kecil. Chen Ye tersenyum dan menyerahkannya kepada Yesuo dan Tai Yitian. Nasibnya sungguh luar biasa. Dia memperoleh asal mula naga api berkaki 3, transformasi jiwa, kolam guntur, menara langit dan bumi, memasuki makam, para dewa, dan menelan Raja Ibel jahat Yin Agung. Baru setelah itu saya mencapai kultivasi saya hari ini. Namun kedua bersaudara itu tidak lemah sama sekali,
dan budidaya mereka tidak kalah dengan miliknya. Dalam 3 tahun terakhir, tidak ada yang mengalami masa-masa yang mudah. Yesuo dan Tai Yitian tidak menolak, dan langsung memegang senjata ajaib yang mereka butuhkan di tangan mereka. Merasakan fluktuasi yang unik, Tai Yitian tersenyum dan berkata dengan itu di tangan, Master Bumi Suan biasa, saya akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dia. Setelah Yesuo memperbaikinya sebentar, dia segera melihat ke arah Chen Ye dan bertanya, setelah gerbang Tianyi, apakah kamu berencana untuk tinggal di Dahua untuk waktu yang lebih lama, atau benarkah? Aku akan ke wilayah utara. Chen Ye berkata dengan suara yang dalam, makam para dewa telah memulihkan hampir 70% pedang surgawi, dan 30% sisanya mungkin akan diselesaikan di Grand Canyon yang ajaib di wilayah utara. Ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di pedang surgawi dan istana Kaisar Kuno, dan sekarang kekuatannya tidak dapat sepenuhnya memulihkan istana Kaisar Kuno, jadi pedang surgawi sangatlah penting. Merasakan kesungguhan dalam kata-kata Chen Ye, Yesuo berkata Chen Ye, Yitian dan saya telah mendengar tentang apa yang terjadi di wilayah timur. Saya yakin suatu hari nanti, Anda akan pergi ke wilayah timur lagi. Sebelumnya, pernahkah Anda apa rencananya? Chen Ye menatap ke arah Yesuo dan Tai Yitian dengan heran. Wilayah timur sangat luas dan tidak terbatas. Bahkan jika mereka berdua berada di dunia wilayah timur, mereka mungkin tidak tahu banyak tentang dia. Jangan ribut, Nona Liu yang memberi kami kabar itu, kata Tai Yitian sambil tersenyum. Yesuo melanjutkan kekuasaan keluarga tidak ada di wilayah timur. Saat itu, ada kesepakatan, jadi saya mendengarnya. Mendengar ini, Chen Ye berkata sambil tersenyum bercanda sepertinya ada sesuatu yang luar biasa di belakang Nona Liu. Yesuo, bagaimana Anda bisa mempertahankannya di dinasti Tiongkok besar yang kecil saat itu? Hanya ketika Anda benar-benar memasuki dunia seni bela diri Anda akan menyadari bahwa dinasti Tiongkok besar benar-benar tidak berarti. Yesuo tidak bisa menahan senyum dan berkata mari kita mulai bisnis. Istana Lingqiao bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Bahkan jika Anda mencapai alam Zhongxuan, Anda mungkin tidak dapat menghancurkan seluruh istana Lingqiao sendirian. Jadi aku sudah mulai membentuk kekuatanku sendiri, dan istana Lingqiao bukanlah tujuan akhirku, kata Chen Ye acuh tak acuh. Bakat budidaya ketiga bersaudara itu cukup untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi seiring berjalannya waktu. Meskipun istana Lingqiao kuat, itu hanya di wilayah timur. Memang tidak layak untuk tujuan akhir Chen Ye kata-kata ini, aku mendengar arti lain. Chen Ye, apakah kamu menemukan sesuatu tentang Gunung Beiwang? Tai Yitian berkata dengan dingin. Belum, tapi sebentar lagi kita akan menemukan sesuatu. Setelah mengatakan ini, Chen Ye menghela nafas dan berkata saya ingin membentuk kekuatan saya sendiri, bukan hanya untuk menyelamatkan ibu saya, tetapi karena saya memiliki hal yang lebih penting. Chen Ye tidak akan menyembunyikan apapun dari Yesuo dan Tai Yitian. Kecuali fakta bahwa pedang surgawi, harta karun kekacauan, terlalu sulit dipercaya, dan kelahiran kembali tidak mungkin diceritakan, Chen Ye menjelaskan sisanya secara rinci. Setelah mendengar ini, Yesuo mengerutkan kening dan berkata, apakah ini berarti sejak kamu mendapatkan pedang surgawi, kamu sebenarnya memiliki misi? Ya, dan misi ini luar biasa. Dewa para dewa di makam para dewa sangat kuat, tetapi bahkan dia tampaknya takut padanya. Chen Ye tidak bisa menganggap entengnya. Tidak diragukan lagi yang terbaik adalah mulai bersiap sekarang. Benar saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Mata Yesuo sedikit membeku, lalu dia tersenyum dan berkata namun, untuk memulihkan bakat dan fondasimu dalam kultivasi, belum lagi satu misi, tidak masalah beberapa misi. Sekarang, setidaknya kita memiliki kualifikasi untuk dicita-citakan di atas, jadi yang hilang hanyalah waktu. Kita bertiga bisa menangani masalah ini secara terpisah. Tai Yitian melirik Yesuo dan berkata, sekarang kamu memiliki pembantu di sekitarmu, tidak sulit untuk menyatukan kekuatan. Tapi bagiku, tampaknya sekarang, dan harus setuju. Yesuo buru-buru berkata Yitian, sudahkah kamu memutuskan? Chen Ye mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu sembunyikan dariku? Tai Yitian tersenyum dan berkata tidak ada yang perlu disembunyikan. Hanya ada seorang lelaki tua yang bertemu denganku secara kebetulan dan terus menggangguku, memintaku untuk menerima jubahnya dan bahkan kekuatannya. Aku tidak suka dikekang, jadi aku tidak melakukannya, tidak setuju, itu saja. Yesuo juga tersenyum dan berkata jangan khawatir, ini benar. Jika ada bahaya, saya tidak akan setuju Yitian melakukan ini. Karena itu, Chen Ye tidak merasa terlalu lega. Baginya, kedua bersaudara itu bahkan bisa mempertaruhkan nyawa mereka, apalagi yang disebut bahaya.
Jangan terlalu banyak berpikir. Meskipun kita bukan master tertinggi sekarang, kita tidak mampu dikuasai oleh siapapun. Tanpa tantangan, bagaimana kita bisa maju lebih cepat? Yesuo menepuk bahu Chen Ye dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu akan pergi ke wilayah utara di masa depan. Haha, Jianzong dan Sekte Ken yang keduanya adalah kekuatan besar di wilayah utara. Jika kamu bertemu Chen Ye, jangan sengaja menekan perasaanmu, ini masalah keluarga. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, akan terlalu kejam untuk menyerah, tolong pikirkan baik-baik. Chen Ye tersenyum pahit. Jianzong, Sekte Matahari Terbenam, Xuan Ling, Chang Sun Ran. Akan ada 4 pembaruan hari ini. Apakah Anda ingin memberi saya kejutan? Di atap rumah, Chen Ye muda berbaring telentang dan memandang ke langit. Matahari yang terik di langit bersinar terang di bumi, dan tentu saja bahkan Chen Ye pun diselimuti di dalamnya. Tampaknya untuk melihat dengan baik sisi langit ini, Chen Ye tidak pernah mengedipkan matanya tidak peduli betapa menyilaukannya matahari. Jika seseorang berada di atasnya, mereka akan menemukan bahwa matanya penuh kebingungan, wajahnya penuh keganasan dan perjuangan, dan ada sedikit rasa sakit yang berlalu dengan cepat. Chen Ye hanya menatap langit dengan tenang. Setelah sekian lama, air mata jatuh dari matanya. Namun air mata ini bukanlah air mata demi kesakitan, melainkan air mata kebahagiaan yang hilang dan pulih. Itu adalah air mata kebahagiaan yang bisa diperoleh, dimiliki, dan diusahakan kembali. Saat air mata mengalir, kenangan yang telah tersegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi pikirannya seperti air pasang. Dalam ingatannya, ada rasa sakit yang tak ada habisnya dan masa lalu yang sulit dihadapi, namun yang lebih penting, Chen Ye merasa bersalah pada dirinya sendiri, keluarganya, dan teman-temannya. Ini adalah rumah besar yang mencakup area yang sangat luas. Di dalam manor, terdapat paviliun yang tak terhitung jumlahnya, bebatuan, air yang mengalir, dan semua dekorasi di luarnya sangat mewah, memperlihatkan gaya yang mulia. Sekilas orang dapat mengetahui bahwa pemilik rumah besar ini kaya dan berkuasa. Ini adalah dinasti Tiongkok besar, Istana Raja Zhen. Baru 10 tahun berlalu sejak berdirinya dinasti Tiongkok besar. Sebelumnya, Kaisar pendiri dinasti besar Tiongkok, Holy Lord, juga menghabiskan lebih dari 10 tahun berperang di utara dan selatan, dan akhirnya merebut sungai dan gunung besar ini dari tangan dinasti sebelumnya menjaga urusan dalam negeri, dan bekerja sama untuk menjadikan Tiongkok besar dinasti ini secara bertahap mendapatkan pijakan yang kokoh di antara bangsa-bangsa. Di bawah guru suci, Jenderal Chen Zong pemberani, mahir bertarung, dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Dia dan guru suci telah menjadikan dinasti besar Tiongkok semakin terkenal dan berkuasa di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir sejak didirikan. Saat berdirinya negara, Jenderal Chen Zong dinobatkan sebagai Raja Kota. Dia berada di bawah satu orang dan lebih tinggi dari puluhan ribu orang untuk menghargai Chen Zong atas kesetiaannya. Sejak saat itu, keluarga Chen menjadi terkemuka di dinasti Tiongkok besar. Beberapa tahun yang lalu, guru suci meninggal dunia, dan Chen Zong segera mengundurkan diri dari semua jabatan resmi dan mengurus keluarganya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan, dan terlebih lagi untuk menghindari kecurigaan kaisar saat ini. Sejak saat itu, Chen Zong tidak hanya mengembangkan karakternya, tetapi dia juga mengabaikan semua urusan di istana, dan orang lain di dalam keluarga Chen yang memiliki posisi resmi mengikuti perintah Chen Zong, dan bertindak lebih rendah hati. Dengan kesabaran seperti itu, meskipun keluarga Chen lebih bergengsi dari sebelumnya, namun karena Chen Zong masih ada, meskipun kaisar saat ini sangat takut dan ingin segera menyingkirkannya, ia tidak pernah berani mengambil tindakan nyata terhadap Chen, keluarga, dan tidak ada yang menjalani kehidupan yang bebas dan mudah. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga Chen, yang dipimpin oleh Chen Zong, dan semua orang di bawahnya akan mematuhi cara para menteri, dan bahkan menunjukkan kesetiaan yang besar kepada keluarga kerajaan setiap saat dipertukarkan. Keyakinan kaisar saat ini menjadi lebih kuat. Akhirnya, 6 tahun kemudian, terjadi peristiwa yang sangat besar, yang tidak hanya mengejutkan seluruh dinasti Dahua, tetapi juga beberapa negara sekitarnya. Masalah ini, dari awal hingga akhir, mengungkapkan sesuatu yang aneh yang sekilas dapat dipahami oleh orang yang cerdas, tetapi kaisar saat ini mengabaikannya, dan langsung menyalahkan keluarga Chen. Meskipun Chen Zong memiliki gelar penguasa kota, ada banyak sekali orang yang mengikutinya tidak peduli di ketentaraan, di istana, atau di antara masyarakat. Tidak peduli betapa hebatnya anak-anak generasi kedua dan cucu generasi ketiga dari keluarga Chen,
dan mereka bekerja sama dengan musuh dan pengkhianatan. Tampaknya tidak ada gunanya dalam situasi seperti ini. Semalam, ratusan orang tewas di bawah guilotin di keluarga Chen. Chen Zong, Raja Kota, menghadapi pertarungan para penguasa dinasti yang tak terhitung jumlahnya, menghadapi cibiran diam-diam dan konspirasi kaisar saat ini, dan menyaksikan banyak keturunannya mati di tangan mereka kemarahan yang luar biasa, seolah-olah dia sudah mati. Semua orang sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah mengirim cucu bungsunya keluar dari kota kekaisaran. Setelah berkata kepada cucu kecilnya untuk menjaga dirinya sendiri, bertahan hidup dengan baik, tidak memiliki kebencian, dan tidak berpikir untuk membalas dendam pada keluarga Chen, dia berbalik dengan tegas dan kembali ke ibu kota kekaisaran tempat niat membasmi itu muncul. Apakah Chen Zong masih hidup atau mati pada akhirnya? Chen Ye, satu-satunya yang melarikan diri, tidak tahu. Dia sendirian di sepanjang jalan pegunungan, dan untuk beberapa alasan, dia bisa mendaki setengah jalan mendaki gunung dengan susah payah. Kakek memberitahunya bahwa selama dia mendaki gunung ini, dia akan meninggalkan kota kekaisaran. Meskipun akan ada pengejar, langitnya luas dan daratannya luas, dan seseorang masih bisa bertahan hidup tanpa nama, dan dia, sang kaisar, adalah, tidak mungkin mengejarnya. Jika Anda membasmi, Anda mungkin bisa mewarisi sebatang rokok untuk keluarga Chen. Namun ketika dia sudah setengah jalan mendaki gunung, Chen Ye ingin istirahat dan mengatur napas. Tanpa diduga, di tempatnya duduk, tiba-tiba cahaya putih datang dari bawah. Cahayanya lembut, tetapi memiliki kekuatan penghancur. Setelah membungkus seluruh tubuh Chen Ye, kesadarannya jatuh koma, dan kemudian terjadi kegelapan tak berujung. Ketika dia bangun lagi, Chen Ye kembali ke hari ke-15 hari ini. Saat aku tua. Di atap rumah, Chen Ye perlahan menarik pandangannya. Dalam sekejap, kedalaman matanya mengandung niat membasmi yang tak ada habisnya. 6 tahun kemudian, dia tahu betul apa yang akan terjadi pada keluarga Chen. Dari awal hingga akhir, keluarga Chen tidak pernah memiliki sedikit pun tanda pengkhianatan terhadap keluarga kerajaan saat ini keluarga yang memiliki keluhan di hati mereka. Mereka tidak pernah mengkhianati mereka. Tidak ada satupun yang diumumkan, dan semua perintah kaisar dipatuhi dengan hati-hati. Jika tidak, dengan kekuatan kakek Chen Zong dan kekuatan keluarga Chen, selama dia bersedia melawan dan bekerja sama dengan musuh dan pengkhianatan, lalu kenapa? Dinasti Tiongkok besar juga diambil dari tangan dinasti sebelumnya. Mereka bisa mendominasi negara, kenapa keluarga Chen tidak? Chen Ye benar-benar tidak mengerti mengapa kakek Chen Zong tidak melawan atau bahkan membela diri saat menghadapi pembasmian keluarga kerajaan. Tapi tidak masalah jika dia tidak mengerti. Chen Ye kembali ke 6 tahun yang lalu, dan semuanya baru saja dimulai. Karena kaisar tidak baik, mengapa keluarga Chen harus memaksakan kebajikan dan kebenaran kepada mereka? Niat membasmi itu tersembunyi. Ketika kejadian itu terjadi, semua orang di keluarga Chen meninggal. Kakek Chen Zong tidak pernah melakukan perlawanan apapun. Sekarang, setelah mengalaminya lagi, saya yakin ketika hari itu tiba, kakek akan tetap bertindak dengan cara yang sama. Chen Ye tidak akan pernah membiarkan hal yang sama terjadi lagi, karena dia tidak dapat menahan rasa sakit yang sama untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, sekarang kita memulai kembali, semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah tanpa membuat kesalahan. Ini bukan lagi sekedar pertarungan antara keluarga Chen dan keluarga kerajaan, tapi pertarungan antara Chen Ye dan dewa, karena dia kembali ke masa lalu. Chen Ye berdiri perlahan, dan tempat yang muncul di matanya adalah bangunan paling megah di kota kekaisaran. Itu lebih megah dari istana raja di kakinya. Itu area istana, tapi saat ini, tidak ada jejak niat membasmi atau kemarahan di mata Chen Ye. Dia hanya menatap istana dalam diam, ekspresinya sangat tenang. Perselisihan dengan keluarga kerajaan sebenarnya sangat sederhana, tidak lebih dari fakta bahwa kaisar saat ini takut pada kakeknya Chen Zong, yang memiliki prestasi besar, dan mengancam kekuasaan dan status kekaisarannya, keluarga Chen harus dihancurkan. Tapi yang disebut harus dihancurkan, selama kakek Chen Zong tidak mengizinkannya, keluarga kerajaan tidak bisa menghancurkan keluarga Chen. Kesulitannya terletak pada bagaimana membujuk lelaki tua itu untuk memahami bahwa meskipun keluarga Chen menyerahkan semua kejayaan dan kekayaan mereka dan hidup mengasingkan diri di pegunungan, keluarga kerajaan tidak akan melepaskan keluarga Chen. Orang tua itu lahir dalam kemiskinan, dan setelah memperoleh banyak keterampilan, dia mengikuti Dewa Suci dan menciptakan dunia ribuan mil. Namanya, Chen Zong, diberikan oleh Dewa Suci dan dimaksudkan untuk setia.
Mungkin emosi di balik ini adalah bahwa lelaki tua itu lebih memilih mengorbankan keluarga Chen daripada kehilangan kebaikan Holy Lord. Ini agak sulit. Chen Ye mengusap kepalanya dan mengerang kesakitan. Dia percaya bahwa 6 tahun kemudian, setelah kejadian itu terjadi, orang lain di keluarga pasti mencoba membujuk lelaki tua itu, tetapi keluarga Chen masih dalam kehancuran, yang berarti, orang tua tidak mendengarkan. Di saat krisis, saya tidak bisa mendengarkan. Sekarang tidak terjadi apa-apa, saya tidak bisa mendengarkan lagi. Tampaknya kita hanya dapat mengubah pikiran lelaki tua itu secara halus dan perlahan, dan selama periode ini, membuat keributan yang relatif besar, sehingga lelaki tua itu dapat melihat sebelumnya bahwa keluarga kerajaan tidak sabar. Meskipun lelaki tua itu juga mengetahui kekhawatiran kaisar saat ini di dalam hatinya, mengetahuinya dan melihatnya dengan matanya sendiri adalah konsep yang berbeda. Dan ditambah dengan beberapa orang yang mengomel di telinganya dari waktu ke waktu, meskipun itu tidak dapat mengubah gagasan lelaki tua itu kesetiaan kepada kaisar dan patriotisme, setidaknya dapat membuat dia, ketika membuat keputusan besar, menempatkan kebaikan keluarga Chen dan Holy Lord pada jalur yang sama dan mempertimbangkannya. Selama ini dilakukan, nasib banyak orang di keluarga Chen akan berubah. Selama keluarga Chen tidak memiliki kekhawatiran, Chen Ye dapat mencapai sesuatu dengan ketenangan pikiran yang tidak dapat dia lakukan di kehidupan sebelumnya sampai kematiannya. Rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri terus berlanjut hingga hari ini. Ketika dia berumur 11 tahun, Chen Ye tidak mengerti. Dia hanya mendengar bahwa Gunung Beiwang, di selatan ibu kota kekaisaran, memiliki pemandangan yang unik, tetapi dia tidak tahu betapa berbahayanya Gunung Beiwang ke gunung untuk bermain. Menurutnya saat itu hanyalah permainan yang sangat biasa. Namun hari itu, di hadapannya, ibunya dibawa pergi. Sebelum berangkat, air mata dan kata perpisahan ibunya, hingga saat ini, Chen Ye tidak pernah berani untuk melupakan satu hal. Hari itu di Gunung Beiwang, ada ibu dan anak ketika mereka pergi ke sana, tetapi ketika mereka kembali, setelah mereka bangun, mereka sendirian. Chen Ye tidak berani berharap bahwa dia bisa tumbuh dewasa dalam semalam, tetapi dia tahu bahwa jika bukan karena kesengajaannya, ibunya mungkin tidak akan dibawa pergi, dan bahkan jika keluarganya tidak pernah menyalahkannya, dia tidak bisa. Jangan salahkan dirimu sendiri. Sejak saat itu, Chen Ye menutup diri dan menjadi pendiam, seperti orang di luar dunia, hanya memikirkan cara menemukan dan menyelamatkan ibunya. Namun sayang sekali setelah bertahun-tahun bekerja keras, Chen Ye meninggal karena kebencian karena keluarga Chen sebelum dia bisa melihat harapan apapun. Untungnya, Dewa berbelas kasih dan memberinya kesempatan untuk kembali lagi. Kali ini, dia tidak boleh melepaskan kesempatan ini. Dia harus mengubah nasib keluarganya, menyambut ibunya kembali, dan menyatukan kembali keluarganya. Dalam deru panjang, niat membasmi yang mengejutkan itu seperti guntur yang menggelegar, membuat ruang bergetar. Di pegunungan, karena penyebaran niat membasmi, ada banyak suara mengerikan, yang diam-diam melayang keluar. Chen Ye tersenyum serius. Tepat ketika dia hendak mendaki gunung, pikirannya tiba-tiba bergerak sedikit. Di sana, di tepi langit, ada titik hitam, menjulang. Tidak jelas apa titik hitam itu, tapi Chen Ye bisa merasakan asal mula sebenarnya dari titik hitam itu. Sesaat kemudian, bintik hitam itu menjelma menjadi sosok mungil di hadapan semua orang. Berbalut gaun hijau, ternyata itu adalah seorang gadis. Mata Chen Ye tiba-tiba membeku karena ini. Aura gadis yang mengkhawatirkannya beberapa tahun yang lalu sepertinya terkendali seiring dengan peningkatan kultivasinya, sehingga tidak muncul ke permukaan. Namun, hal itu membuat Chen Ye semakin khawatir. Bagaimanapun, aura itu terlalu aneh dan aneh. Sekarang sabar sedang dikendalikan, itu mungkin bukan hal yang baik. Ternyata itu Xiaoya, aku bertanya, kenapa dia tidak kembali? Kata Tai Yitian sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, gadis itu jatuh dari langit ke arah Chen Ye dan berkata dengan gembira Tuan Muda. Chen Ye mengangguk dengan berat dan memeluk Xiaoya erat-erat. Dalam 3 tahun terakhir, yang paling dia khawatirkan adalah Xiaoya. Aura jahat itu benar-benar tidak membuat orang merasa nyaman. Sekarang, meskipun budidaya Xiaoya telah meningkat pesat, dia mungkin telah mengendalikan aura jahat dan hampir tidak dapat mengungkapkan sedikit pun, namun karena dia telah melahap dan memurnikan ibel jahat Yin Besar Raja, Chen Ye merasakan aura jahat lebih dalam. Merasakan kekhawatiran Chen Ye, Xiaoya berkata dengan lembut Tuan Muda, saya baik-baik saja, jangan khawatir. Panggil aku saudara. Chen Ye berkata dengan lembut apakah tuanmu juga ada di sini? Yah, aku di sini, tapi dia tidak mempercayaiku. Jangan khawatir,
Chen Ye tiba-tiba merasakan amarah melonjak di dalam hatinya, apa yang telah kamu pelajari dalam hidup ini tentu bukan hal yang sepele, tapi aura itu adalah yang paling menyakitkan dan dapat dengan mudah membuat kamu kehilangan akal, sesuatu untukmu. Adik, Tuan berkata bahwa aku adalah tubuh Taiyin, jadi tidak perlu khawatir pikiranku akan tertipu, kok. Chen Ye menghela nafas berat. Sekarang, ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Mari kita selesaikan Tianyimen dulu. Kali ini, kita harus menyelesaikan masalah Xiaoya dengan jelas. Xiaoya, ayah sudah meninggalkan rumah. Kemana dia pergi? Xiaoya bertanya dengan cepat. Aku mencari ibuku. Ayah pergi sendirian. Xiaoya tidak bisa menahan kekhawatiran dan kebencian di wajahnya orang pembawa sial. Jika kamu menemukan orang-orang itu, kamu harus membasmi mereka semua. Gelombang niat membasmi yang tiba-tiba sekali lagi bercampur dengan sedikit aura jahat, yang membuat hati Chen Ye bergetar lagi. Menahan amarahnya, Chen Ye mengusap kepala Xiaoya dan berkata pertama, kakek dia menyelamatkan Tuan Lin. Ya, Xiaoya mengangguk dengan berat, pupil matanya sudah berwarna abu-abu. Berbalik dan melihat pegunungan di depan, Chen Ye berteriak Chen Ye dari keluarga Chen ada di sini untuk memenuhi janji 3 tahun. Teman-temanku dari klan Tianyi belum keluar untuk menyambut para tamu. Suara itu bercampur dengan energi misterius dan bertahan di puncak gunung. Namun lama-lama tidak ada respon, seolah-olah tidak ada seorang pun di gunung itu. Tai Yitian mencibir apakah mereka sengaja memasang jebakan di pegunungan untuk memikat kita ke sana. Maka itu akan sesuai keinginannya. Tai Yitian baru saja tersapu, dan setan gila lebih cepat Yitian, Yesuo, Chen Ye, mari kita bersaing untuk melihat siapa yang bisa mencapai puncak gunung lebih cepat. Saudara gila, jika kamu membandingkan kecepatan, kamu mungkin tidak mendapatkan keuntungan. Kalau begitu datang dan coba. Beberapa sosok datang satu demi satu, bergegas menuju puncak gunung secepat kilat. Seperti yang dikatakan Tai Yitian, ketika mereka baru saja memasuki pegunungan, serangkaian batu panah yang mengandung energi yang sangat besar meledak dari langit dan menutupi bumi adalah momen kegelapan, perasaan yang sangat sengit. Haha, itu benar. Tai Yitian tertawa, dan batang besi hitam di tangannya tiba-tiba berkilauan di langit dan bumi. Posisinya tiba-tiba tampak seperti tirai hitam telah jatuh, dan saat batang besi hitam itu jatuh, seolah-olah ada tirai hitam sedang menekannya. Ibel gila itu juga tertawa keras, membalik telapak tangannya, dan tombak setajam dirinya melompat keluar. Badan senjatanya lurus, dan yang lainnya juga lurus. Tombak penghancur dunia Zixuan sangat mendominasi, dan dalam keadaan gila tangan Ibel pistolnya tidak sombong, tetapi memiliki kegilaan yang tak ada bandingannya. Di atas ujung tombak, lampu hijau melonjak, dan akhirnya berubah menjadi layar besar tombak, bergerak maju dengan kekuatan yang besar. Pisau penghancur, cahaya pedang setinggi 100 kaki terbang menjauh dari bilah langit. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkan, dan tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Di bawah cahaya pedang, ruang itu kewalahan, dan terdengar bunyi klik yang tajam. Di antara 4 orang, hanya Yesuo yang terlihat paling santai. Dia mengenakan jubah putih dan kipas putih. Dia berdiri di awan dengan tubuh panjang. Melihat ke depan, angin sepoi-sepoi dan awan cerah ketika kipas putih di tangannya dengan ringan menyapu langit, siapapun dapat menyadarinya. Tiba-tiba, ada badai, berukuran hampir 100 kaki, menyapu turun dari langit. Untungnya, mereka berempat adalah saudara dan teman. Kalau tidak, jika mereka musuh, tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Di bawah, Huli menghela nafas, tapi dia tidak bisa menghadapinya. Tidak ada perbandingan sama sekali antara keempat orang ini. Mendengar ini, Liu Yan tersenyum dan berkata di masa lalu, setan gila pernah bertarung dengan Chen Ye. Saat aku masih muda, Tuan Yesuo dan Tuan Tai adalah sainganku, kata Xiaoya dengan suara rendah. Chen Ye memang luar biasa. Dia berada di urutan teratas daftar elit di ibu kota kekaisaran. Kecuali Yesuo dan Tai Yitian yang mempertanyakannya, semua orang harus menerimanya. Meskipun daftar ini dimaksudkan untuk menempatkan Chen kamu yang terdepan. Saat ini, Nian Chen juga berkata dengan lembut. Zixuan mendengarkan kata-kata ketiga orang itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mendatangi Xiaoya dan berkata jika suatu hari kamu tidak dapat menekan aura itu, maka kamu dapat melakukan yang terbaik. Jika tidak, Chen Ye akan menjadi gila, dari. Mata Xiaoya bergetar kamu bisa merasakannya. Zixuan juga pernah tinggal di makam para dewa. Meskipun dia belum pernah berhadapan langsung dengan dewa para dewa, sebagai seorang wanita, dia secara alami lebih lembut. Apalagi Ling Er bisa melihat dengan jelas adalah di makam para dewa, aku ingin lebih betah. Tuanku berkata bahwa aku adalah tubuh Taiyin,
dan kekuatan bawaan Taiyin dapat membantuku bertahan dari krisis ini. Xiaoya menundukkan kepalanya dan berkata. Kuharap begitu. Zixuan mengusap kepala Xiaoya dan berkata, kamu lebih tahu temperamen Chen Ye daripada aku. Jika sesuatu terjadi padamu, dia akan benar-benar menjadi gila. Kakak ipar, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan adikku mendapat kesempatan ini. Xiaoya berkata lembut, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kamu benar-benar adik iparku? Tentu saja, jika kamu tidak percaya, tanyakan saja kepada mereka, ibuku adalah adik iparmu. Ling Er mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada provokasi. Di depan orang lain, Ling Er hanyalah seorang anak kecil. Meskipun Xiaoya sedikit lebih tua darinya, yang terakhir terlihat seperti anak kecil. Melihat Xiaoya begitu menyayangi Chen Ye, Ling Er merasa sedikit di dalam hatinya saya tidak senang, sekarang saya telah menemukan kesempatan, tentu saja saya ingin pamer agar Xiaoya tidak terbawa suasana. Gadis kecil Liu Er mengangkat alisnya dan melihat pikiran Ling Er, dia terkekeh dan berkata, jika itu masalahnya, maka kamu harus memanggilku Bibi. Ling Er yang baik, cepat telepon seseorang. Anda, siapa aku? Cepat telepon seseorang. Bibi kecil, seru Ling Er dengan enggan. Terkikik, akhirnya ada yang lebih muda dariku, bagus sekali, Xiaoya hanya bisa tersenyum bahagia. Apa hebatnya, ketika tingkat kultivasiku melampauimu, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu, Ling Er cemberut dan berkata. Xiaoya tampak seperti seorang bibi, dengan lembut mengusap kepala Ling Er, dan berkata dengan bangga Xiao Ling Er, meskipun kamu berbakat sebagai monster, aku juga memiliki kekuatan Taiyin. Jika kamu ingin melampauiku, tidak mungkin. Melihat kedua gadis kecil itu saling menggoda, Liu Yan dan yang lainnya tertawa sangat gembira, dan juga bahagia untuk Chen Ye. Jika diberi waktu, kedua gadis kecil itu pasti akan mendapat tempat di mana orang lain mengagumi mereka, dan mereka akan bisa untuk memberikan Chen Ye cinta terbesar membantu. Ledakan. Ada 4 suara gemuruh berturut-turut di pegunungan. Setelah serangan mengerikan itu, seluruh pegunungan hampir terangkat oleh 4 orang yang bekerja bersama. Melihat sekeliling lagi, sebuah ngarai muncul dari udara tipis di depannya. Naik gunung. 4 sosok, terlepas dari depan atau belakang, terbang dengan cepat. Di puncak gunung, di alun-alun yang rapi, banyak orang merasakan gerakan yang mengejutkan, dan wajah mereka semua menjadi pucat. Melihat 4 orang yang bergandengan tangan, mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah, sudah mulai mundur ke belakang. Teman-teman Tianyimen, keramah tamahanmu sungguh tidak begitu baik. Keempat orang itu berjalan turun dari awan dan memandangi sekelompok orang, setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Di depan semua orang ada 2 lelaki tua. Jika tebakan Anda benar, mereka pasti adalah master sekte dari sekte Tianyi dan sekte Tianxuang. Melihat 4 orang datang, ekspresi kedua orang ini juga bergetar. Pria parubaya di sebelah kiri segera berteriak dengan suara yang dalam, siapa Chen Ye? Saya. Chen Ye maju selangkah sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu pasti Xiao Kui, pemimpin sekte Tianyi. Serahkan kakekku dan Tuan Lin, dan mungkin aku bisa berhenti membasmi orang. Lancang. Xiao Kui berteriak dengan marah, kalian semua telah datang ke Tianyimen. Apakah menurutmu aku akan mengizinkanmu kembali hidup-hidup? Datang dan siapkan formasi. Setelah kata-kata itu jatuh, banyak orang di sini segera duduk bersila. Setelah beberapa saat, gumpalan aura energi dengan cepat menembus dari atas kepala orang-orang ini, dan akhirnya, mengelilingi Xiao Kui. Dengan sedikit gerakan Xiao Kui, banyak energi dengan cepat terkondensasi. Sesaat kemudian, sebuah busur panjang besar terbentuk di depan Xiao Kui, sebuah panah tajam yang tak terlihat muncul. Sekte Tianyi ini memiliki beberapa keterampilan dan persiapan yang baik. Hati-hati. Zixuan dan yang lainnya tiba kemudian, merasakan energi yang terpancar dari busur panjang dan anak panah yang tajam. Bahkan Zixuan sedikit bermartabat. Chen Ye mengangguk dan tertawa keras, Xiao Kui, jika kami mengalahkan seranganmu kali ini, sekte Tianyi mungkin tidak memiliki metode yang lebih kuat. Tidak apa-apa, aku tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan, pembasmian besar-besaran. Pembaruan keempat telah tiba. Selamat Hari Nasional semuanya. Mendengar arti kata-kata Chen Ye, Xiao Kui tertawa dengan marah, dan dengan lembut melepaskan telapak tangannya. Panah tajam yang dibentuk oleh energi banyak orang yang hadir ditembakkan ke orang-orang di depannya dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Kecepatan panah tajam yang tak terlihat itu sangat menakutkan. Kemanapun ia melewatinya, zona vakum yang panjangnya hampir 10 kaki muncul di sini, bahkan udaranya terkompresi menjadi ketiadaan oleh energi yang kuat.
Aku pergi dulu. Metode pertarungan favorit Tai Yitian adalah konfrontasi langsung, jadi sejak awal, dia melakukan yang terbaik. Batang besi hitam itu dihantamkan langsung ke depan, dan segera meledak di angkasa seperti suara yang menggelegar. Orang gila mengikuti dari belakang, senjatanya seperti guntur dan kilat, dan ketika Tai Yitian diguncang, dia mengenai panah tajam yang tak terlihat. Yasuo kemudian melesat keluar, kipas putihnya seperti pisau, menebas dengan niat yang kuat. Akhirnya, Chen Ye terbang melintasi langit, dan cahaya pedang melonjak dari langit, mengikuti serangan Yasuo dengan cara yang tak terkalahkan dan menebas panah tajam yang datang. Engah kepulan-kepulan. Ada 4 suara berturut-turut, dan dampak dari panah tajam itu memang sangat kuat. Mereka berempat terkejut dan mundur dengan cepat, dengan darah merembes dari sudut mulut mereka. Namun, Chen Ye dan 4 orang lainnya bukanlah Master Lixuan biasa. Meskipun mereka terlihat sangat malu saat mereka dipukul mundur kali ini, panah tajam yang tak terlihat itu akhirnya bergetar di angkasa dan kemudian meledak dengan satu klik. Panah tajam yang tak terlihat itu patah, dan ekspresi Xiao Kui berubah. Dia tahu bahwa dengan satu pukulan ini, dia tidak bisa membasmi semua orang pada saat yang bersamaan. Namun, 4 orang yang mengambil tindakan hanya mengalami beberapa luka, itu di luar dugaannya. Tak heran mereka mampu menimbulkan keributan besar di ibu kota Kaisar Dahua, bahkan berani menyerang Tianyimen. Xiao Kui, serahkan kakekku dan Tuan Lin. Teriak Chen Ye dengan marah setelah menyeka darahnya. Aku ingin kamu melepaskan kedua orang tua itu. Hei, itu tidak semudah itu. Xiao Kui tersenyum garang dan segera melambaikan tangannya. Ribuan orang langsung mengepung Chen Ye dan yang lainnya di alun-alun. Xiao Kui berteriak dengan galak, Chen Ye, kalian memang sulit dihadapi, tapi semutnya terlalu banyak, juga bisa membasmi seekor gajah. Ada banyak murid sekte Tianyi saya, tapi saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa membasmi Anda. Chen Ye dan yang lainnya telah melihat perilaku Tianyimen sekali, dan mereka harus mengakui bahwa sekte ini memiliki beberapa kohesi, dan setidaknya tentara yang mati terlatih dengan baik. Jika ribuan orang menghancurkan diri sendiri seperti ini pada saat yang sama, menurut pendapat Xiao Kui, meskipun mereka semua adalah penguasa alam misteri bumi, mereka akan berada dalam situasi yang sangat memalukan belas kasihannya. Tapi dia tidak melihat dengan matanya sendiri bagaimana Chen Ye selamat dari penghancuran diri puluhan orang di Istana Kekaisaran, jadi dia tidak tahu apa kartu truf Chen Ye. Bahkan jika Chen Ye tidak memiliki kartu truf, ada Master Huangxuan di barisan mereka. Bagaimana dia bisa peduli dengan Tianyimen? Jika Zixuan tidak dibiarkan mengejutkannya dan menyelamatkan orang tua dan Tuan Lin, musuh-musuh ini hadir tidak akan peduli sama sekali. Biarkan mereka memiliki terlalu banyak perlawanan. Haha, Chen Ye, kamu cukup baik dan cukup kejam, tapi dibandingkan denganku, kamu tidak cukup kejam. Xiao Kui tertawa, lalu berteriak keras, basmi mereka untukku. Satu demi satu, sosok-sosok bergegas menuju pusat dengan cara yang luar biasa. Pada setiap sosok, aura kematian yang samar perlahan menyebar. Semua orang sedikit mengernyit. Orang-orang dari Sekte Tianyi mungkin mengikuti perintah. Apakah murid-murid dari Sekte Tianxuang ini perlu mati bersama seperti ini? Meskipun Sekte Tianxuang juga menyinggung Chen Ye, sifatnya sangat berbeda dari Sekte Tianyi. Jika Sekte Tianyi tidak dapat menahannya, ia harus dicabut, tetapi Sekte Tianxuang tidak akan pernah melakukannya, tetapi tetap bersikeras melakukan ini. Entah kepala Sekte Tianxuang ditendang di kepala, artinya pasti ada sesuatu di dalamnya. Sebuah rahasia yang tidak diketahui. Sepertinya ada banyak rahasia di Tianyimen. Chen Ye tersenyum dingin, dan ketika dia hendak mengemudikan istana kaisar kuno dan menara langit dan bumi, tiba-tiba, suara tajam terdengar jelas dari jauh ke dekat. Klan Tianyi telah menguasai dinasti Dahua selama bertahun-tahun. Saya pikir ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Ternyata saya hanya tahu cara menindas yang kuat dan menindas yang mudah. Membosankan sekali. Di saat yang sama ketika suara ini bergema, ada lusinan sosok gelap, melesat seperti kilat. Alis Chen Ye tiba-tiba terangkat, dan semua orang memiliki keterkejutan yang luar biasa di mata mereka. Lusinan sosok itu sangat cepat. Dalam sekejap, mereka menyerbu kerumunan, dan pembasmian segera dimulai. Namun meskipun sosok-sosok tersebut tidak berbeda dengan manusia, namun aura yang mereka pancarkan tidak memiliki aura manusia, dan vitalitas yang mereka tunjukkan juga sangat kacau, seolah-olah hidup mereka hanya berumur pendek. Selain itu, tubuh semua orang terasa kaku dan wajah mereka pucat. Mayat hantu, Feng Sanyang. Setelah sosok itu, 2 sosok anggun lainnya dengan cepat mendarat di samping Chen Ye. Satu orang di sebelah kiri memiliki keanggunan,
kemudaan dan keanggunan yang luar biasa, tetapi memiliki keliaran yang kuat, yang memberi orang perasaan penaklukan selain Feng Sanyang. Yang di sebelah kanan juga seorang wanita, sedikit lebih muda, dengan rambut panjang tergerai dan rok ungu. Namun, tahun-tahun belum menghilangkan kepolosan di wajahnya, dan dia masih memiliki kerapuhan yang menyedihkan. Nona Luoling, Nona Feng, mengapa kalian bersama? Chen Ye tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua akan bergegas. Ketika mereka berada di kota Qingyang, mereka pasti ingin menggunakan kekuatan Feng Sanyang dan membiarkan Luoling memperbaiki kota Qingyang untuk mempersiapkan sekte surga di masa depan. Tapi sekarang, kekuatannya sendiri dan kekuatan orang-orang di sekitarnya sudah cukup, jadi dia secara alami mengabaikannya. Anda menanyakan pertanyaan ini. Kami berdua berada di kota Qingyang. Bagaimana mungkin kami tidak mengenal satu sama lain? Melihat Chen Ye, Feng Sanyang juga memiliki ekspresi kegembiraan di matanya. Bagaimanapun, mereka telah berbagi hidup dan mati bersama, dan yang terakhir sangat baik padanya, saya tidak bisa memasuki makam hantu. Namun saat ini, masih ada sedikit candaan cek-cek, setan kecil itu lebih peduli pada kecantikan kecilnya, gadis ini semakin tua, hei. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum canggung, tetapi dia memahami temperamen Feng Sanyang. Dia tersenyum aneh dan berkata, Nona Feng, Anda berada di kota Qingyang. Dia adalah dewi di hati banyak orang, aku, kan? Oke, kita sudah beberapa tahun tidak bertemu, dan kamu berani mengolok-olokku. Ayo berbisnis dulu, lalu kita selesaikan rekeningnya setelah itu. Feng Sanyang mendengus dingin, ekspresinya tampak sedikit marah. Chen Ye tidak bisa membantu tetapi tertegun sejenak, menyelesaikan akun apa yang harus diselesaikan. Hanya karena lelucon itu, jelas tidak mungkin, Feng Sanyang yang terkenal di kota Qingyang tidak pelit. Seperti yang diharapkan dari mayat hantu yang dimurnikan oleh Gui Zhenren, Feng Sanyang jelas telah memperoleh warisan Gui Zhenren yang sebenarnya. Selain batas waktu, tidak mungkin budidayanya mencapai tingkat yang luar biasa hanya dalam 3 tahun panggil Chen Ye Da. Dia akhirnya mendapatkan yang ini, dan dia telah menemukan banyak peluang selama bertahun-tahun, tetapi bahkan dengan ini, dia hanya bisa merajalela di ranah Tongsuan. Tapi lusinan mayat hantu ini tidak takut dengan matahari. Dari segi kekuatan, mereka tampaknya lebih kuat dari Chen Ye. Dengan lusinan mayat hantu yang tertanam, seluruh penempatan Xiao Kui segera diganggu. Mayat hantu tidak takut mati, menyerang dan bertahan, yang sangat meresahkan masyarakat Sekte Tianyi dan Sekte Tianxuang. Bahkan jika itu adalah penghancuran diri. Chen Ye dan semua orang dilindungi dengan ketat oleh mayat hantu. Bahkan jika penghancuran diri itu sangat kuat, itu mungkin tidak akan menimbulkan ancaman fatal bagi semua orang. Begitu Anda kehilangan banyak murid dan tidak bisa mendapatkan hasil yang Anda inginkan, semua kerja keras Anda akan sia-sia. Mereka memiliki keraguan. Di bawah kendali Feng Sanyang, mayat hantu melakukan pembasmian besar-besaran. Xiao Kui, jika kamu tidak membiarkan kakekku dan Tuan Lin pergi, Tianyimenmu akan hilang. Teriak Chen Ye dengan keras. Xiao Kui juga orang yang sangat tegas. Jika cintanya terus berlanjut, orang-orang di bawah sekte itu akan mati lebih cepat. Dia segera melambaikan tangannya dan menarik semua orang kembali, lalu menatap Chen Ye dan berteriak dengan marah, kemarilah, akankah bawa keduanya orang-orang tua? Di ujung alun-alun terdapat tembok gunung. Di bagian bawah tembok gunung, sebuah pintu batu perlahan terbuka. Sekitar 10 menit kemudian, dua sosok tua, hampir ditopang oleh beberapa orang, perlahan berjalan keluar. Kakek, Tuan Lin. Mata Chen Ye tiba-tiba melonjak karena kebencian yang tak ada habisnya. Seluruh tubuh lelaki tua itu dikunci dengan rantai besi setebal lengannya, seperti ular berbisa. Namun, rantai besi itu menembus dari tulang bahu lelaki tua itu, lalu melewati pahanya. Tidak ada bekas darah di wajahnya, dan dia lebih mirip mumi. Kemanapun rantai besi melewatinya, darahnya membeku dan berubah menjadi hitam pekat. Kondisi Penatua Lin tampaknya lebih baik, tetapi wajah lesu dan pucat yang sama secara langsung memberitahu orang-orang bahwa mereka telah dipenjara di tempat di mana mereka tidak dapat melihat matahari dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang matahari sedang bersinar, kedua orang tua itu tidak terbiasa. Tubuh mereka gemetar, jika tidak ada yang menopang mereka, mereka akan tertiup angin. Kemarahan juga melonjak di mata Zixuan dan yang lainnya, dan Nian Chen memiliki ekspresi bersalah di matanya. 3 tahun, hanya 3 tahun. Kedua lelaki tua itu, meskipun mereka berusia 70 tahun, keduanya memiliki budidaya alam Tongsuan. Mereka sudah sangat tua dan berjalan dengan langkah naga dan harimau di ranjang kematian mereka, mereka masih bisa melihat sikap Raja Kota.
Kemurahan hati seorang prajurit Tong Xuan. Melihat dua sosok yang tidak manusiawi itu, tubuh Chen Ye gemetar hebat, tinjunya terkepal, kukunya menembus telapak tangannya, darah berjadewa setetes demi setetes, dan niat membasmi yang luar biasa tiba-tiba melonjak dengan gila-gilaan seseorang. Xiao Kui, jika aku tidak meratakan langit hari ini, aku tidak akan menjadi manusia. Suaranya serak dan datar, namun membuat dunia dan bumi sedikit bergetar. 530.